Bab 121. Elsa mencengkeram kakinya dan melihat darah bocor dari jari-jarinya, dia tahu Charlie tidak berbohong padanya. Namun, memintanya untuk melepas celananya di depan pria asing, dia berjuang keras. Dalam menghadapi hidup dan mati, Elsa ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkompromi. Dia tidak ingin mati, apalagi menjadi cacat. Wajah Elsa memerah, dia mengangkat kepalanya dan melirik Charlie, jantungnya berdebar kencang dan seluruh tubuhnya aneh. Akhirnya, dia berkata dengan lembut, "Saya mengerti, terima kasih." Charlie mengangguk, berlutut, dan meraih celananya dengan kedua tangan dan merobeknya dengan paksa. Elsa mencekik nafasnya, wajahnya yang cantik begitu panas, jantungnya berdegup kencang, dia tidak berani menatap Charlie saat dia menundukkan kepalanya. Mata Charlie tenang, ia melihat luka pisau di kaki kirinya, menyatukan kedua jarinya, dan menunjuk ke titik-titik akupuntur. Sedikit energi spiritual dicelupkan ke luka dari jarinya. Mata Charlie selalu menatap lukanya, dan dia bahkan tidak melirik ke tempat lain. Dia memberi isyarat seperti terbang, dan setelah beberapa jari turun, darah di lukanya berangsur-angsur berhenti. Menurut teknik medis pada 9 kitab suci surga yang mendalam, dia mampu menyembuhkan luka Elsa sepenuhnya, meregenerasi tendonnya, dan bahkan memulihkan luka di tempat, tetapi Charlie tidak ingin menyetrumnya. Dia hanya menggunakan jari sebagai akupuntur untuk membantu Elsa menghentikan pendarahan, otot dan pembuluh darahnya sembuh, dan kemudian dia berhenti. Dia hanya perlu membalut luka kulit yang tersisa di rumah sakit dan dia bisa keluar dari rumah sakit dan menyembuhkan dirinya sendiri. Hati Elsa terhempas ke dalam kebingungan, merasa bahwa setelah Charlie mengetuk beberapa jari, rasa sakitnya berkurang dan darah berhenti, dia terkejut. Tak disangka, obat tradisional yang dianggap keluarganya tidak berguna lebih bermanfaat daripada pengobatan barat. Baik. Charlie berkata ringan, berdiri tanpa menyipitkan mata, "Kamu berdiri dan coba." Elsa mencoba berdiri, kakinya sudah berhenti berdarah, dia terkejut dan bahagia. Dia tersipu dan mengangkat kepalanya, dan berkata dengan malu-malu, "Karena kamu tidak ingin disebutkan namanya, beri aku kesempatan untuk berterima kasih." "Tidak," kata Charlie dingin, dia tidak ingin mengungkap identitasnya. "Kamu menyelamatkanku. Jika saya bahkan tidak bisa berterima kasih, saya akan malu sepanjang hidup saya." Elsa berkata dengan keras kepala, dan kemudian melepaskan kalung dari lehernya, "Ini adalah upacara kedewasaanku. Kakek memberi saya hadiah. Kau menyelamatkan hidupku dan aku ingin memberikannya padamu." Apa yang dia pegang di tangannya adalah rantai platinum dengan berlian merah muda sebening kristal bertatahkan di liontinnya. Charlie ingin menolak, tapi dia merasakan aura samar pada berlian merah muda itu. Dia mengambil alih dengan membalikkan pikirannya. Dia mengangguk, melepas jaketnya, mengikatnya di pinggangnya, dan berkata, "Maaf, saya merobek celanamu. Kamu bisa membungkus pakaianku. Saya baru saja menggunakan telepon Anda untuk menelepon. Saya mendapat nomor darurat rumah sakit terdekat. Ambulans akan tiba dalam beberapa menit. Kamu aman. Ada yang harus kulakukan, akan pergi sekarang." Setelah berbicara, Charlie berbalik tanpa menoleh ke belakang dan menghilang ke dalam ladang sorghum yang lebat begitu sosoknya bergetar. "Hei, tunggu," teriak Elsa, dan Charlie sudah hilang di depan matanya. Di luar taman saat ini, suara ambulans terdengar. Dia menatap jaket yang mengelilingi tubuhnya, dan kemudian ke arah di mana Charlie menghilang, merasa tersesat. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa punggung ketika pihak lain pergi begitu akrab. Elsa teringat beberapa saat, dan tiba-tiba teringat bahwa sosok punggung ini persis sama dengan ketua. Apakah itu ketua Emgrand Group? Elsa tergerak. Tapi dia tidak menanyakan nama pihak lain, juga tidak melihat penampilan pihak lain, dan dia tidak tahu apakah tebakannya benar. Pada saat ini, Elsa tiba-tiba menemukan bahwa kerikil abu-abu telah jatuh dari tempat Charlie baru saja berjongkok. Kata-kata, perdamaian dan kekayaan, masih tertulis di atas batu. Bab 122. Batu ini, tidak sengaja jatuh, bukan? Elsa segera menggenggamnya seperti harta karun. Jika dia tidak pernah melihatnya lagi, maka batu ini adalah satu-satunya tanda yang dia tinggalkan padanya. Setelah Elsa dibawa ke rumah sakit dengan ambulans, luka-lukanya tidak serius setelah didiagnosis. Dokter yang merawat tidak tahu bahwa dia telah menjalani perawatan awal Charlie, dan sangat terkejut dengan cederanya. Dilihat dari luka tusuk di kakinya, terlihat uratnya pecah dan rusak. Tapi untuk luka kulit dan daging Elsa, urat dan urat di dalamnya masih utuh, seolah-olah sudah disambung kembali, urat dan uratnya lebih kuat. Dokter mengatakan kepadanya, "Anda dapat pulih dari cedera Anda setelah beberapa hari istirahat. Sejujurnya, ini sangat luar biasa. Apakah Anda melakukan perawatan khusus untuk lukanya?" Elsa memikirkan orang misterius itu, tetapi dia berkata, "Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa." Dokter menghela napas, "Luar biasa.
Karena itu, dokter berkata lagi, ngomong-ngomong, saya sudah memberi tahu polisi dan mereka akan segera datang. Anda bisa memberi tahu mereka tentang serangan itu. Elsa mengangguk lembut. Polisi datang dengan cepat. Itu adalah eksekutif senior Emgrand Group yang mengalami cedera serius. Di antara petugas polisi yang datang, seseorang mengenal keluarga Wilson dan mengetahui bahwa dia adalah tamu keluarga Wilson, jadi mereka juga memberitahu keluarga tersebut. Di villa keluarga Wilson saat ini, keluarga besar sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Harold memberi tahu mereka bahwa ada yang tidak beres dengan Elsa, tetapi tidak mengatakan bahwa itu karena dia. Nyonya Wilson yang tua masih merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi keluarga Wilson untuk tampil. Dia harus menemukan cara untuk menemukan Elsa, menyelamatkannya, dan memberi Harold drama ekstra untuk membantunya menangkap hati Elsa. Ketika dia mendengar bahwa dia berada di rumah sakit, Lady Wilson langsung kecewa dan berseru, jika Harold dapat memanfaatkan kesempatan pahlawan ini untuk menyelamatkannya, itu akan sangat bagus. Setelah berbicara, dia segera berkata kepada semua orang, ayo pergi ke rumah sakit dan lihat. Harold tidak memiliki dasar di hatinya, tetapi dia hanya bisa menelan pil pahit dan pergi ke rumah sakit bersama keluarganya. Dalam perjalanan, Harold sudah memikirkan alasan, tetapi dia tidak tahu apakah Elsa akan membelinya. Saat tiba di rumah sakit dan melihat Elsa, Harold langsung menunjukkan keterkejutan yang kuat di wajahnya, dan buru-buru melangkah maju. Elsa, kamu baik-baik saja. Aku akan menelepon ayahku dan mengajak seseorang untuk menyelamatkanmu. Tolong aku. Sedikit ironi melintas di wajah dingin Elsa, dan berkata dengan ringan, aku hampir dibunuh olehmu. Harold buru-buru menjelaskan, Elsa, jangan salah paham. Saya mencoba menarik perhatian mereka. Lagi pula, orang yang mereka cari adalah aku, bukan kamu. Saya pikir mereka tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Elsa mendengus dingin dan terlalu malas untuk berbicara dengan Harold, karena dia sudah melihat wajah orang ini secara menyeluruh, hanya memikirkan bagaimana pergi jauh darinya di masa depan. Melihat bahwa Elsa tidak menyalahkannya lagi, mengira dia mempercayai pernyataannya, Harold melihat ke atas dan ke bawah Elsa dan melihat bahwa dia dikelilingi oleh jaket pria. Dia mengerutkan kening, Elsa, di mana celanamu? Elsa sangat muak, tidak ingin berbicara dengannya sama sekali, dan berkata dengan dingin, itu tidak ada hubungannya denganmu. Mata lihai Nyonya Wilson tua menyapu tubuh Elsa, menatap jaket pria di atasnya, dan melangkah maju dan bertanya, Elsa, jika Anda punya sesuatu, Anda bisa memberitahu nenek, sekelompok orang itu tidak melakukan apapun kepada Anda, baik. Elsa berkata dengan hampa, mereka menikam saya. Untungnya, seorang pemuda yang lewat menyelamatkan saya. Karena saya mengalami cedera kaki, dia membantu saya mengobatinya. Celananya robek dan dia melepas jaketnya. Berikan padaku, kenapa, ada masalah? Pemuda. Nyonya Wilson tua sangat terkejut. Seorang pria muda menyelamatkan Elsa, yang tidak begitu bagus. Seandainya Elsa merasa senang dengan pemuda itu, bukankah cucunya yang berharga Harold tidak akan punya kesempatan? Harold juga berkata dengan cemburu saat ini, Elsa, bagaimana pihak lain memperlakukanmu? Apakah dia melepas celanamu dan mentraktirmu? Elsa mencibir dan berkata sinis, apa hubungannya denganmu? Bab 123. Harold hanya merasakan dengungan di kepalanya, dan gelombang kecemburuan menghantam dahinya. Dia bahkan tidak menyentuh tangan Elsa, dia menanggalkan pakaian oleh pria asing, dan dia masih menyentuh dan menekan pahanya. Bagaimana ini bisa diterima? Harold tidak peduli saat ini bahwa Elsa sangat kecewa padanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, menurutku orang ini sama sekali tidak ingin menyelamatkanmu, tapi ingin memanfaatkan api, dan mencoba menghina. Begitu suara Harold turun, semua mata keluarga Wilson terfokus pada Elsa. Semua orang berpikiran sama dengannya. Seorang wanita cantik dan menarik berbaring di depan pria asing dengan pakaian acak-acakan, membiarkan orang lain menggosoknya, perasaan batin ini membuat orang memikirkannya. Elsa diliputi amarah, sangat kecewa pada Harold. Tidak hanya dia melarikan diri lebih dulu, tetapi sekarang dia dengan jahat berspekulasi tentang kecelakaannya, dan di depan begitu banyak orang, itu bukan hanya tidak bermoral tetapi juga tidak tahu malu. Elsa berkata dengan dingin, Harold, orang yang menyelamatkanku tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Aku melepas celanaku sendiri. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Setelah itu, Elsa mengertakkan gigi dan mengutuk, ini kamu, Harold, semuanya disebabkan olehmu malam ini. Ketika pihak lain membawa orang untuk membalas dendam, Anda berlari begitu cepat dan meninggalkan saya di tempat saya berada. Saya ditikam, dan Anda masih mengatakan ini sekarang. Apakah kamu tidak tahu malu? Harold tersedak, wajahnya memerah dan dia tidak bisa berkata-kata. Elsa sama sekali tidak memandangnya, dia segera bangkit dari bangsal, menghentikan mobil, dan kembali ke hotel tempat dia menginap.
Keluarga Wilson juga tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa kebenaran dari masalah ini ternyata seperti ini. Ternyata Harold yang menyebabkan masalah dan meninggalkan Elsa lagi, yang menyebabkan Elsa ditusuk. Begitu Elsa pergi, Nyonya Wilson tua menamparkan wajah Harold dengan marah. Harold dipukuli dan Lady Wilson dimarahi, bagaimana saya biasanya mengajari Anda? Biarkan Anda menyenangkan Elsa, Anda baik-baik saja. Anda meninggalkan Elsa untuk menjaga dirinya sendiri, Anda telah melakukan perilaku hewan seperti ini, bagaimana dia bisa menyukainya? Semuanya ada padamu. Nenek, aku salah. Harold mencengkeram wajahnya yang panas dan tiba-tiba terbangun, sangat menyesalinya. Baru setelah itu dia menyadari bahwa dia dan Elsa tidak akan pernah bersama. Charlie pulang ke rumah dan tidak memberitahu istrinya apa yang terjadi malam ini. Dan istrinya tidak tahu apa-apa tentang pengalaman Elsa. Bagaimanapun, keluarga Claire selalu ditolak oleh Lady Wilson, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Villa Wilson, dan tentu saja, tidak ada tempat untuk mempelajari hal-hal ini. Keesokan harinya, segera setelah Claire bangun, dia menerima telepon dari Lady Wilson. Lady Wilson berkata kepadanya, Claire, Anda pergi ke grup bahan bangunan Tianhao hari ini, temukan cara untuk berbicara dengan bos mereka, lihat apakah mereka dapat memberi kami kredit pertama dengan 10 juta bahan bangunan, dan tunggu sampai kami menyelesaikan pembayaran dari Emgrand Group. Claire buru-buru berkata, Nenek, grup bahan bangunan Tianhao telah melakukan banyak bisnis, dan mereka memiliki hak tinggi untuk berbicara. Mereka tidak pernah menggunakan kredit. Lady Wilson berkata, tidak mungkin. Keluarga Wilson memiliki beberapa masalah dengan rantai modal sekarang. Kami tidak mampu untuk memajukan begitu banyak biaya dan pengeluaran. Mendapatkan pinjaman juga sangat sulit. Kami hanya dapat menemukan solusi dari Tianhao Building Materials Group. Kemudian, Nyonya Wilson berkata lagi, Claire, sekarang keluarganya menderita masalah internal dan eksternal, sepupu Anda tidak memberi saya kekuatan. Sekarang saya hanya mengandalkan Anda. Pikirkan cara untuk mengobrol dengan Zhou Tianhao, bos dari grup bahan bangunan Tianhao. Selama dia mengangguk, kita punya kesempatan. Claire ragu-ragu sejenak, tapi dengan enggan setuju, dan berkata, Nenek, biarkan aku mencobanya. Sangat baik. Nyonya Wilson tua menghela napas lega dan berkata, Nenek yakin kamu bisa melakukannya. Bab 124. Setelah menutup telepon, Claire menjadi sedikit melankolis. Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi. Claire mungkin memberitahu Charlie tentang masalah itu lagi. Charlie mengangguk dan berkata, mengapa Anda tidak memberitahu Emgrand Group dan membiarkan mereka membayar di muka sebesar 20 juta untuk proyek tersebut? Claire buru-buru berkata, baiklah, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Emgrand Group? Kami telah mendaki tinggi. Jika kami meminta seseorang untuk membayar proyek tersebut, kami akan dipandang rendah. Charlie ingin berkata, Emgrand Group adalah milik suamimu, berapa 20 juta itu? Siapa yang berani meremehkanmu? Tapi Claire tidak tahu. Dia berkata, baiklah, biarkan saya berbicara dengan Tuan Tianhao. Charlie berkata, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Tidak pantas. Claire berkata, bukankah terlalu tidak profesional untuk mengajak suami mendiskusikan bisnis? Setelah itu, Claire berkata dengan cara yang nyaman, kamu tinggal di rumah saja. Jika Anda benar-benar bosan, keluarlah. Tidak ada yang salah. Melihat sikap tegasnya, Charlie tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa istrinya selalu mandiri, dan ingin bekerja keras sendiri untuk banyak hal. Kemudian dia mungkin juga memintanya untuk mencoba, jika tidak berhasil, dia akan keluar untuk membantu secara diam-diam. Setelah sarapan, Claire membuat janji dengan Zhou Tianhao, bos dari grup bahan bangunan Tianhao, dan berkendara ke sana sendirian. Grup bahan bangunan Tianhao adalah salah satu grup bahan bangunan terbesar di Aurus Hill dan bahkan di Jiangnan. Ini terutama terlibat dalam berbagai bahan bangunan paduan aluminium dan merupakan pemasok yang sangat diperlukan untuk proyek real estate skala besar. Zhou Tianhao lahir di keluarga yang tidak begitu kaya, tetapi dia cukup beruntung untuk mendapatkan istri dengan keluarga yang kuat, jadi dia mengambil bantuan dari rumah istrinya dan berkembang ke tahap sekarang. Namun, Zhou Tianhao memiliki istri yang tegas. Meskipun istrinya sangat jelek, dia tidak pernah berani main-main di luar, jadi Zhou Tianhao memiliki reputasi yang baik secara lokal, mengatakan bahwa dia adalah pria yang baik yang tidak pernah melupakan istrinya. Tianhao Building Materials Group terletak di pinggiran kota, dengan pabrik skala besar dengan ribuan hektar tanah saja. Setelah Claire pergi ke grup bahan bangunan Tianhao, dia datang ke gedung kantor. Setelah menghentikan mobil, Zhou Tianhao sudah lama menunggu di lobi gedung kantor. Melihat kedatangannya, Zhou Tianhao segera memasang senyum antusias, berjalan ke arah Claire, secara proaktif mengulurkan tangannya, dan berkata, "Oh, Tuan Wilson, selamat datang."
Claire mengulurkan tangannya, menjabatnya dengan sopan, dan berkata sambil tersenyum, Tianhao, kamu terlalu sopan. Setelah berbicara, dia ingin menarik tangannya. Tetapi dia menemukan bahwa Zhou Tianhao meraih tangannya dan tidak melepaskannya, dan dia bahkan mengencangkan cengkeramannya. Claire menarik tangannya dengan keras, dan berkata dengan ekspresi waspada, Tianhao, apa yang kamu lakukan? Zhou Tianhao buru-buru menggaruk kepalanya dan tersenyum, oh, maafkan aku. Saya selalu mendengar tentang Anda di sekitar dan melihat Anda hari ini. Saya tidak bisa menahan diri. Mohon maafkan saya. Melihatnya, Claire juga jujur dan bisa meminta maaf secara langsung, sedikit lega. Pada saat ini, Zhou Tianhao buru-buru membuat isyarat untuk mengundang dan berkata sambil tersenyum, Miss Wilson, silakan datang ke kantor saya untuk mengobrol. Bab 125. Zhou Tianhao membawa Claire ke kantornya, dan saat pintu ditutup, ada semburan panas di matanya. Dia diam-diam mengunci pintu dan kemudian mengundang Claire untuk duduk di sofa. Claire terlihat kaku dan duduk di seberangnya dengan tangan terlipat. Zhou Tianhao tersenyum dan bertanya, Miss Wilson, saya tidak tahu apakah Anda datang kepada saya kali ini, kerjasama apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Claire sedikit malu dan berkata, saya beritahu Anda bahwa Tuan Tianhao, arus kas grup Wilson kami agak ketat akhir-akhir ini, jadi saya ingin bertanya kepada Anda, dapatkah Anda mengizinkan kami memberi kredit pada satu kelompok bahan bangunan? Akun secara kredit. Zhou Tianhao berkata dengan ekspresi malu, mengenai situasi grup bahan bangunan Tianhao kami, Nona Wilson, Anda harus menyadarinya. Kami tidak pernah membayar kredit atau mengirimkan materi terlebih dahulu. Dapatkan material tapi pertama-tama keluarkan dananya. Aku tahu. Claire berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar tidak bisa menahannya, tetapi Anda dapat yakin bahwa perusahaan yang bekerja sama dengan kita adalah Emgrand Group, yang merupakan perusahaan terbesar di Aurus Hill. Mereka pasti tidak akan gagal dalam proyek kami. Selama pembayaran dilunasi saat itu, kami akan segera mengisi pembayaran material untuk Anda. Zhou Tianhao terkekeh dan berkata, itu yang saya katakan, tapi Nona Wilson, saya tidak menargetkan Anda. Tahukah Anda mengapa saya menetapkan aturan bahwa kredit tidak diperbolehkan? Claire menggelengkan kepalanya, mengapa? Zhou Tianhao berkata, saya juga sangat pandai berbicara sebelumnya. Pelanggan harus mendapatkan barangnya terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan pelunasannya nanti. Saya juga setuju untuk mengembangkan bisnis dan menjaga hubungan. Semua pelanggan mengatakan bahwa selama pihak A menyelesaikannya untuk mereka, mereka akan segera menyelesaikan penyelesaiannya. Tapi apa yang terjadi? Saya kehilangan lebih dari 300 juta pembayaran dan mereka belum mengembalikannya. Sekali. Claire juga tercengang dengan nomor ini. Semua aset seluruh Wilson Group berjumlah lebih dari 1 miliar. Tanpa diduga, Zhou Tianhao tidak dapat mengumpulkan lebih dari 300 juta sebagai pembayaran untuk barang-barang saja. Zhou Tianhao menghela nafas dan berkata, tidak mungkin. Para mitra yang enggan menyelesaikan akunnya menggunakan retorika yang sama. Mereka semua mengatakan bahwa mereka akan memberi saya segera dan segera, tetapi kenyataannya tidak. Berbicara tentang ini, Zhou Tianhao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi, pada akhirnya, benar-benar tidak mungkin. Saya tidak bisa menghentikan semua saluran kerjasama kredit. Anda bisa mendapatkan barangnya. Saya punya lebih banyak barang di sini, tetapi Anda harus membayar dulu. Ekspresi Claire sangat kecewa. Sepertinya masalah ini tidak bisa diselesaikan seperti yang dia inginkan. Namun, dia juga tahu bahwa karena orang lain memiliki prinsip ini, tidak baik untuk memberitahu mereka untuk melepaskan prinsip tersebut, jadi dia berdiri dan berkata, saya sangat menyesal, Tuan Tianhao. Saya akan kembali dan berbicara dengan nenek saya. Saya harus mengumpulkan dana secepat mungkin. Ayo bekerja denganmu. Ketika Zhou Tianhao melihatnya bangun untuk pergi, dia segera berkata, oh. Jangan khawatir, Miss Wilson. Dengan mengatakan itu, Zhou Tianhao buru-buru berdiri dan melanjutkan, apa yang baru saja saya katakan adalah untuk pasangan biasa, tetapi dengan Miss Wilson, tentu saja saya harus menghitungnya secara terpisah. Claire bertanya dengan bingung, Tuan Tianhao, apa maksudmu? Zhou Tianhao menyipitkan matanya dan menatap Claire dengan rakus. Sejujurnya, Claire sangat cantik. Yang cantik membuat Zhou Tianhao kehabisan nafas. Selama bertahun-tahun, Zhou Tianhao menghadapi wanita berwajah kuning di rumah, dan wanita jelek dan keriput itu 1000 mil lebih buruk daripada Claire. Claire terlihat sempurna, dan sosoknya semakin menjengkelkan. Wanita seperti itu adalah yang terbaik. Mengapa dia tidak bisa mendapatkan berkah seperti itu? Mengapa wanita luar biasa seperti itu harus menikahi seorang sampah terkenal di kota? Apakah suami sampahnya lebih kuat? Memikirkan hal ini, Zhou Tianhao tampaknya memiliki semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di sekitar beberapa bagian tubuhnya. Bab 126.
Dia merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menipu selama bertahun-tahun, apalagi menyentuh wanita cantik. Melihat bahwa separuh hidupnya telah berlalu, dia telah memberikan penghormatan kepada wanita berwajah kuning yang menjijikkan itu. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk mematahkan belenggu takdir. Benar. Dia ingin mencoba gadis di depannya ini. Cobalah kecantikan super yang membuat semua pria di kota ini tergila-gila. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Oh, Miss Wilson, karena Anda memiliki kebutuhan ini, maka kita dapat mengobrol dengan baik. Saya Tian Hao, tidak seburuk yang Anda pikirkan." Claire mengira ada drama, dan buru-buru duduk dan bertanya dengan gembira, "Tian Hao, apakah Anda ingin memberi kami bahan bangunan secara kredit?" Tian Hao sengaja tidak mengatakan semuanya secara menyeluruh, tetapi secara samar-samar berkata, "Jika itu orang lain, saya pasti akan menolaknya secara langsung, tetapi jika itu Nona Wilson, maka saya dapat mempertimbangkannya." Claire buru-buru berkata, "Sebenarnya, kerja sama kami dengan Emgrand Group sangat dekat. Jika Anda memberi kami bahan bangunan secara kredit, kami akan dapat memberi Anda uang segera setelah pembayaran gelombang pertama dari Emgrand." Tian Hao mengangguk dan berkata, "Tunggu aku akan membuat sepoci teh dan kita akan membicarakannya." Dengan itu, dia bangkit dan pergi mengambil teko dari lemari. Dengan punggung menghadap Claire, dia memasukkan teh ke dalam panci sambil mengeluarkan sekotak obat tidur dari sakunya. Dia biasanya mengambil kotak berisi pil ini sendirian. Dia mengalami insomnia baru-baru ini. Dokter meresepkan beberapa pil tidur yang ampuh untuknya. Satu pil pada dasarnya akan membuatnya tidur nyenyak. Tian Hao ingin mengambil kesempatan untuk menangani Claire di kantor, jadi dia menaruh 6 pil tidur ke dalam air. Dengan cara ini, selama Claire meminum secangkir teh, itu pada dasarnya sama dengan minum obat. Ketika tindakan pengobatan muncul, bukankah dia tergantung pada belas kasihannya? Anda dapat menidurkannya terlebih dahulu, kemudian menggunakan ponsel Anda untuk mengambil beberapa video dan foto yang terekspos, dan kemudian menggunakan ini untuk memerasnya selamanya. Selama Claire menelepon polisi atau memberi tahu orang lain apa yang dia pikirkan, dia akan mengancamnya dan mempublikasikan foto dan video ini, sehingga dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya dan ditunjukkan selama sisa hidupnya dalam hidupnya. Dia yakin Claire tidak akan pernah memanggil polisi atau membuat pengumuman publik. Pada saat itu, dia akan memiliki semua inisiatif. Dia dapat memperbaikinya untuk memiliki hubungan kapan saja, selama dia tidak setuju, dia akan mengancamnya dengan video dan foto dan memaksanya untuk mengirimkan. Dengan cara ini, bukankah dia setara dengan memiliki sahabat? Hahaha, apakah itu akhir yang tidak membahagiakan baginya? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Setelah membuat teh, kulitnya kembali normal, dan dia kembali ke sofa untuk duduk. Sambil menuangkan secangkir teh untuk Claire, dia berkata, "Miss Wilson, jangan khawatir, ayo kita bicara perlahan dengan secangkir teh." Claire tidak terlalu memikirkannya. Setelah berbicara begitu banyak, dia merasa sedikit kering, jadi dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Tian Hao sangat bersemangat sekarang. Dia menatap Claire dengan mata berapi-api, memperhatikan kaki langsing dan lurus, pinggang ramping, sosok sempurna, dan wajah cantik. Wanita ini benar-benar memancarkan aura menawan kemana-mana, yang membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Hari ini adalah hari kado berkah untuknya. Ketika dia berpikir bahwa dia dapat menikmati wanita sempurna ini sebentar lagi, Tian Hao merasa seperti dia akan terbakar abis. Bab 127. Melihat Claire meminum tehnya, Tian Hao sangat bersemangat. Sekarang, tunggu saja sampai efek obat itu terjadi. Setelah Claire meminum secangkir teh, dia segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Sepertinya kepalanya sedikit pusing dan berat. Apa yang terjadi? Dia terkejut. Apakah kali ini Tian Hao mencampurkan obat dalam teh? Memikirkan hal ini, Claire gemetar karena terkejut. Dia ingin bangun, tetapi dia merasa kakinya sedikit lebih lemah. Melihatnya seperti ini, dia takut sulit untuk melarikan diri sendiri. Memanfaatkan kesadarannya sendiri, dia diam-diam menyalakan telepon, menemukan nomor Charlie di WeChat, dan menekan tombol untuk berbicara. Suara itu dikirim ke sini, dan pada saat yang sama, dia berkata kepada Tian Hao, "Tuan Tian Hao, saya merasa sedikit pusing. Tidak ada yang salah dengan teh ini, kan?" Tian Hao tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Teh ini adalah yang terbaik. Harganya lebih dari 10,000 KT. Ini enak. Apakah kamu mau secangkir lagi?" Claire berkata, "Tidak, terima kasih, Tuan Tian Hao, saya sedikit tidak nyaman. Bisakah Anda mengirim saya keluar?" Tian Hao tertawa beberapa kali. Dia duduk di sisi Claire, tapi kali ini, dia bangkit dan berjalan ke sisi Claire dan duduk di sampingnya. Melihat Claire yang gelisah, Tian Hao tersenyum dan berkata, "Tuan Wilson, semua orang bilang kamu adalah kecantikan teratas di Aurus Hill.
Saya melihat Anda hari ini. Itu benar-benar reputasi yang sangat pantas. Saya sangat mengaguminya. Melihat bahwa dia mempostingnya, Claire pindah ke sisi lain, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tian Hao, bisakah kamu menjauh dariku? Tian Hao tersenyum dan berkata, ada apa dengan Nona Wilson? Kami adalah mitra. Tidak ada ruginya untuk mendekat, bukan? Dengan mengatakan itu, tubuh Tian Hao sekali lagi menempel di sisi Claire. Claire ingin bersembunyi lagi, tetapi dia telah mencapai tepi sofa dan hanya bisa mengecilkan tubuhnya sekuat tenaga untuk mencegah Tian Hao menyentuhnya. Tian Hao condong ke arahnya, matanya terus menatapnya. Otak Claire menjadi semakin berat, dan saat tangannya kendor, suaranya dikirim ke Charlie. Charlie sedang melakukan pekerjaan rumah di rumah saat ini, dan tiba-tiba menerima suara dari istrinya, tanpa sadar membukanya, dan tiba-tiba seluruh tubuh menjadi kasar. Oh sial. Si brengsek Tian Hao ini bahkan berani berpikir longgar tentang istrinya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ishak secara langsung, dan berkata dengan wajah hitam, semua tangan yang bisa kamu kendalikan harus pergi ke grup bahan bangunan Tian Hao. Aku akan membantingnya ke tanah hari ini. Ishak bertanya dengan heran, Tuan, ada apa? Istri Tian Hao ini masih memiliki kekuatan dalam keluarga. Itu adalah keluarga kecil yang melekat pada kami. Jika kami gegabah menyamakan grup bahan bangunan Tian Hao, kami tidak akan bisa bersaing dengan adik-adik lainnya. Charlie bertanya dengan suara dingin, Tian Hao itu, yang ingin menyerang istriku, katakan padaku, apakah terburu-buru untuk meratakannya? Hah! Ishak tiba-tiba bergidik. Dia pikir Tian Hao mendapatkan tuan muda itu secara tidak sengaja, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia mengalihkan pikirannya pada wanita muda itu. Jika Anda berani memiliki ide pemberontakan semacam ini, kejahatan tidak dapat disalahkan. Jadi dia segera berkata, Tuan. Wade, saya akan segera memobilisasi staf dan bergegas. Baik. Aku pergi ke sana sekarang juga. Ishak segera berkata, di mana Anda, Tuan Wade? Aku akan membiarkan helikopter menjemputmu, jadi ini akan lebih cepat. Bab 128. Ini baik. Setelah beberapa saat, sebuah helikopter sipil kelas atas meraung. Di helikopter, duduk Ishak dan 10 master berbaju hitam. Ekspresinya sangat jelek. Sial, masih ada orang yang berani melakukan sesuatu pada nona muda di sepertiga Ar di Aurus Hill ini. Dia benar-benar mencari kematian. Helikopter itu sangat cepat, dan helikopter itu berada di atas rumah Claire dalam sekejap. Charlie bergegas ke atap, naik langsung ke helikopter, dan segera berkata kepada Ishak, cepatlah dengan kecepatan tercepat. Saat ini, di grup bahan bangunan Tian Hao. Melihat Claire sudah tidak sanggup melawan, Tian Hao tertawa gembira, dan segera mengulurkan tangannya, ingin melepas pakaian Claire. Pada saat ini, pintu tiba-tiba dibuka oleh beberapa orang. Seorang wanita jelek, tapi agresif menyerbu dengan beberapa pria yang terlihat seperti pengawal. Melihat Tian Hao akan melepas pakaian Claire, wanita itu sangat marah dan berkata, Tian Hao. Kamu berani makan tanpa aku? Tian Hao tiba-tiba ketakutan. Mengapa Anda menemukan wanita berwajah kuning ini? Tian Hao tidak tahu bahwa hampir semua orang di sekitarnya dibeli oleh istrinya. Setiap hari dia pergi dan siapa yang datang kepadanya, istrinya tahu persis kemana dia pergi, apa yang dia lakukan, siapa yang dia temui. Mendengar bahwa Claire datang ke Tian Hao, istrinya pun langsung waspada. Claire adalah seorang wanita cantik yang terkenal di Aurus Hill. Karena istrinya sangat jelek, dia paling membenci kecantikan. Mendengar bahwa Claire ada di sini, dia segera berangkat ke kantor. Sangat. Begitu dia tiba, dia mengetahui bahwa suaminya akan bersama dengan Claire. Tian Hao terkejut kali ini, dan buru-buru berkata, Istri, dengarkan aku. Biar saya jelaskan. Dialah yang merayuku. Wajah Claire memerah karena kemerahan dan pakaiannya sedikit tidak rapi, dia langsung marah dan mengutuk, sialan. Kamu anjing pria dan wanita. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Karena itu, dia segera berkata kepada pengawal di sekitarnya, ambilkan aku anjing dan jalang itu. Beberapa pengawal segera bergegas, menggenggam Tian Hao dengan kuat, dan memegang Claire dengan tangan di belakang punggung. Lian Po pertama-tama bergegas ke Tian Hao, menamparkan wajah, dan berteriak, kamu Ba Keong Start. Keluarga Feng kami memperlakukan Anda dengan sangat baik. Tanpa keluarga kita, kamu masih belum tahu toilet umum mana yang harus dipakai. Ya, kamu masih berani mengkhianatiku. Seperti yang dikatakan Lian Po, dia memukulinya dengan keras, gemetar dengan marah. Tian Hao berteriak dan menangis, istriku, jangan salahkan aku, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku. Salahkan rubah betina ini, dia merayuku. Lian Po bertanya dengan dingin, Anda memberitahu saya dengan jelas apa yang terjadi. Tian Hao buru-buru menjelaskan, Claire ini, ada masalah dengan arus kas keluar di rumah, jadi dia ingin datang kepada saya dengan kredit untuk 10 juta bahan bangunan.
Pabrik kami tidak pernah memberi kredit, Anda tahu, dan saya tidak pernah memberikan kesempatan kredit kepada siapapun. Berbicara tentang hal ini, Tian Hao menunjuk ke arah Claire dengan marah dan mengutuk, rubah betina yang tidak tahu malu ini, melihat bahwa saya menolaknya, dia berkata bahwa dia akan menemani saya tidur, berharap saya dapat memberikan bahan bangunan kepadanya secara kredit. Lian Po bertanya dengan dingin, kalau begitu kamu naik dan bersiap-siap untuk tidur dengannya. Aku tidak. Tian Hao berkata dengan getir, aku hanya bingung sebentar, tapi tidak ada yang benar-benar terjadi antara aku dan dia. Lian Po sangat kesal sehingga dia melangkah maju ke arah Claire dan menatapnya, yang sudah agak bingung. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras, bau jalang. Apakah Anda berani merayu suami saya dan melihat saya hari ini? Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak hanya akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan wajah sedihmu. Bab 129. Lian Po menamparkan wajah Claire dan segera membuat Claire sedikit lebih sadar. Dia menutupi wajahnya, menatap wanita galak di depannya, dan tanpa sadar bertanya, siapa kamu dan apa yang akan kamu lakukan? Lian Po mengertakkan gigi dan berkata, apa yang akan saya lakukan? Aku akan membunuhmu, dasar tubuhmu bau. Bagaimanapun, dia berteriak kepada pengawal di sebelahnya, di mana pisaunya? Berikan padaku. Aku akan memotong wajah dari bingkai bau ini. Ya, Nona. Pengawal itu segera mengeluarkan sebilah pisau tajam dan berkata dengan hormat, Nona, dengan orang seperti ini, jangan mengotori tanganmu, biarkan aku yang melakukannya. Lian Po mengangkat tangannya dan menamparnya, mengambil pisau dari tangannya, dan mengutuk, Bast RD, berani bicara denganku saat ini. Pengawal itu segera berlutut di tanah dan berkata dengan ngeri, Nona, saya salah, maafkan saya. Lian Po menendangnya dan berkata dengan marah, keluar dari sini. Setelah itu, dengan pisau, dia akan datang dan mencakar wajah Claire. Claire gemetar ketakutan, mencoba membebaskan diri, tetapi tubuhnya dikendalikan oleh pengawal, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan tubuhnya sangat lembut sehingga dia tidak bisa mendapatkan kekuatannya. Pada saat kritis ini, seseorang tiba-tiba berteriak, beri aku pisaunya. Lian Po menoleh, dan seorang pria muda bergegas masuk dengan 10 pria berbaju hitam. Siapa Anda, sedang menyusun, berani mengurus bisnis saya? Apakah kamu tahu siapa saya? Charlie mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak peduli siapa kamu. Setelah berbicara, dia bergegas dan mengusir wanita itu. Melihat Charlie, Claire menangis dan berteriak, suamiku, selamatkan aku. Dengan keberuntungan, Charlie mengumpulkan semua energi spiritual di tubuhnya di tinjunya, dan tiba-tiba meninju kedua pengawal yang sedang menggendong istrinya. Ledakan. Keduanya meledak dalam sekejap dan langsung menabrak dinding, dan jatuh pingsan. Claire tidak lagi terkendali, tapi saat kakinya menjadi lemah, dia langsung jatuh ke tanah. Charlie segera bergegas dan memeluknya di pelukannya, melihat cetakan tamparan di wajahnya, darah menetes karena kesusahan. Claire, jangan khawatir. Suami akan membalas dendam. Claire menangis pahit, memeluk Charlie, menangis, dan berkata, suamiku, suamiku, bawa aku pulang. Charlie menepuk punggungnya dan dengan tenang berkata, jangan khawatir, suamimu akan membawamu pulang, tidak ada yang bisa menyakitimu. Saat dia berkata, sebuah gelombang keluar dari tangannya, membuat Claire tertidur lelap. Charlie meletakkan Claire di sofa di sebelahnya dan berkata kepada Ishak, lindungi istriku untukku. Ishak mengangguk dan berkata dengan tegas, Merwade, jangan khawatir, dia ada di tangan yang aman, aku akan mengangkat kepalaku untuk melihatmu. Charlie menoleh untuk melihat wanita berwajah kuning yang ditendang olehnya, meraihnya dari tanah, dan meninju wajahnya, kamu memukul istriku. Lian Po berlumuran darah dan berteriak dengan suara parau, apakah kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya akan membunuhmu. Setelah itu, dia berteriak kepada pengawal di sebelahnya, bunuh dia untukku. Bunuh dia. Siapapun yang membunuhnya, aku akan memberinya 1 juta. Ketika beberapa pengawal menjadi bersemangat, mereka segera bergegas. Charlie berkata kosong kepada anak buah Ishak, bunuh aku. Bunuh aku. Beberapa orang berbaju hitam segera mengeluarkan pistol hitam pekat dari saku mereka dan menarik pelatuk ke arah pengawal. Para pengawal ini tidak pernah membayangkan bahwa sekelompok orang berbaju hitam yang datang ke sini akan membawa senjata. Selain itu, keahlian menembak mereka luar biasa. Setiap tembakan langsung mengenai tengkorak para pengawal tersebut. Dalam sekejap, semua pengawal Lian Po tewas secara tragis. Tengkorak semua orang terangkat oleh peluru. Lian Po ketakutan dengan adegan yang tiba-tiba ini, siapa kamu? Charlie mencibir, saya suami Claire. Tian Hao, yang berdiri konyol di sampingnya, gemetar dengan kaki ketakutan, kamu adalah menantu keluarga Wilson. Charlie tersenyum dan bertanya, apa? Apakah Anda penasaran, bagaimana bisa menantu memiliki latar belakang yang kuat?
Tian Hao mengangguk berulang kali. Bab 130. Lian Po di sampingnya menjadi tenang dan berseru, katakan padamu. Nama saya Lian Po. Saya adalah putri dari keluarga Feng di Haicheng. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Feng? Tuan kami adalah keluarga Wade dari East Cliff. Jika Anda memprovokasi saya, tidak peduli seberapa kuat latar belakang Anda, keluarga Feng kami tidak akan pernah mengampuni Anda. Keluarga Wade tidak akan pernah membiarkanmu. Oh. Charlie tersenyum dingin, dan berkata kepada wanita berwajah kuning itu, dengarkan baik-baik, saya putra dari keluarga Wade di East Cliff. Aku adalah tuanmu. Nama saya adalah Menyeberang. Ishak. Ledakan. Saat kata-kata ini keluar, Lian Po tersambar petir. Dia menatap Charlie dengan mata lebar seperti hantu. Anda Wade family, Tuan Wade. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin keluarga Wade Tuan Wade berada di tempat kecil seperti Aurus Hill? Saat ini, Ishak tiba-tiba datang dan berteriak, Lian Po. Apakah Anda berani menjadi tangguh saat akan mati? Ini tuan muda kita Charlie. Lian Po hanya melihat Ishak. Ishak. Ini adalah juru bicara dari keluarga Wade di Aurus Hill. Dia juga orang yang ayahnya telah mencoba yang terbaik untuk menggilat. Kenapa dia ada di sini? Apakah itu? Apakah pemuda ini benar-benar tuan muda dari keluarga Wade? Lian Po tiba-tiba pingsan, berlutut di tanah dan bersujud dengan putus asa, Tuan Wade, saya salah, Tuan Wade. Tuan Wade, maafkan saya, Tuan Wade. Saya benar-benar tahu bahwa Tuan Wade. Saya salah. Jika saya tahu itu istri Anda, saya tidak akan berani menyentuhnya dengan jari, Tuan Wade. Tian Hao juga mengompol karena ketakutan. Dia berlutut di tanah dengan celepuk dan berkata dengan air mata, Tuan Wade, maafkan saya. Ekspresi Charlie cemberut, jika kamu berencana melawan istriku, apakah kamu masih mengharapkan aku untuk mengampuni kamu? Lagi pula, Charlie berteriak kepada pria berbaju hitam, tembak benda bajingan ini di selangkangannya. Ledakan. Seorang pria berbaju hitam mengangkat tangannya dan menembak tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, ada semburan darah di selangkangan Tian Hao. Akarnya patah. Charlie berkata lagi, patahkan tulang punggungnya, aku ingin dia menjadi lumpuh dalam posisi tinggi, dan dia hanya bisa bergerak di atas lehernya seumur hidup. Kedua pria berpakaian hitam dari belakang langsung melangkah ke depan dan meninju tulang punggung Tian Hao. Klik. Tian Hao merasakan sakit yang luar biasa. Tapi rasa sakit itu hanya berlangsung sedetik. Detik berikutnya, Tian Hao merasa bahwa dia benar-benar kehilangan kesadaran dari bawah lehernya. Paraplegia tinggi. Bukankah dia harus berbaring dan hidup dalam kehidupan ini? Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berdiri. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol isi perutnya lagi. Hidup itu lebih baik dari kematian, bukankah itu hidup mati? Tian Hao sangat putus asa, dan dia ingin membunuh pria ini, tetapi saat ini dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Pria berbaju hitam memandang Charlie dan bertanya, Tuan Wade, apa yang harus saya lakukan dengan wanita berwajah kuning ini? Charlie berkata dengan wajah dingin, sama. Biarlah mereka menjadi pasangan yang mati hidup. Lian Po menjadi gila, menjambak rambutnya dan berteriak minta ampun. Tapi Charlie tidak akan memberinya kesempatan. Hanya ada jalan buntu jika berani mengacak-acak bulunya. Tidak. Sangat murah untuk membunuh mereka dengan satu tembakan. Hidup lebih baik daripada kematian seumur hidup, itu adalah akhir yang terbaik. Bab 131. Tulang belakang Lian Po juga patah. Lagi. Baik suami maupun istri menderita paraplegia tinggi. Tidak akan pernah ada kesempatan untuk sembuh. Ishak melangkah maju saat ini dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, 300 ekskavator berat yang telah saya mobilkan telah tiba. Selama Anda mengatakan sesuatu, kami akan segera meratakan seluruh grup bahan bangunan Tian Hao. Baik. Charlie mengangguk dan berkata dengan dingin, beritahu semua pekerja bahwa evakuasi akan selesai dalam 10 menit. 10 menit kemudian, semuanya akan diratakan di sini. Tian Hao dan Lian Po ketakutan. Kerja keras seumur hidup, apakah ini sudah berakhir? Semuanya hilang, dan mereka hanya bisa menjadi orang mati yang hidup di masa depan. Tanpa uang, siapa yang akan merawat mereka? Charlie tidak peduli tentang mereka. Dia meminta untuk menyalakan alarm kebakaran, dan seluruh pabrik segera mulai mengungsi. Kemudian, Charlie menjemput Claire yang sudah tertidur dan meminta beberapa orang berbaju hitam untuk menggendong Tian Hao dan Lian Po yang tidak bisa bergerak. Ketika semua orang keluar dari gedung perkantoran, seluruh pabrik hampir dievakuasi. Para pekerja mengira ada api, dan semua lari keluar seolah-olah melarikan diri untuk hidup mereka. Saat ini, 300 ekskavator telah mengepung pabrik. Ribuan orang yang dipanggil oleh Ishak berada di pinggiran, dan mereka mengevakuasi semua pekerja.
Berdiri di alun-alun, Charlie berkata kepada Tian Hao dan Lian Po, saya ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kerja keras Anda berubah menjadi abu. Setelah itu, dia langsung berkata kepada Isaac, biarkan ekskavator masuk. Turunkan itu untukku. 300 ekskavator datang dengan penuh semangat. Ember dan senjata pada ekskavator membuat gerakan besar, seperti 300 tank berat, langsung merobek beberapa bengkel di seluruh pabrik, dan kemudian meratakannya, meninggalkan puing-puing. Tian Hao dan Lian Po sangat putus asa. Ini semua kerja keras mereka. Pabrik-pabrik ini, bata demi bata dan balok demi balok, adalah hasil kerja keras paruh waktu mereka. Bisa dibilang pabrik itu seperti anak mereka. Sekarang, seseorang merobohkan pabriknya sedikit, ini sungguh menyiksa. Pada saat ini, mereka berdua sama sekali tidak tahu untuk bertahan hidup. Hanya ada satu gagasan di benak. Ini kematian. Namun, itu tidak ada. Charlie tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mati. Biarkan mereka merasakan sakit itu selama sisa hidup mereka. Kemudian, Charlie berkata kepada mereka berdua, saya akan mengampuni Anda nyawa anjing, tetapi Anda akan mengingat saya, siapapun yang berani mengungkapkan identitas saya ke dunia luar, saya harus membunuh keluarganya tanpa meninggalkan seseorang. Bahkan seekor anjing pun tidak akan tersisa. Keduanya pingsan ketakutan dan berseru, Merwade, kami tidak berani menguasai. Bunuh kami tidak berani mengungkapkan identitas Anda, Tuan. Charlie mengangguk. Melihat suami dan istri yang menjadi tidak berguna, dan grup bahan bangunan Tian Hao yang telah menjadi reruntuhan, perasaan sakit di hatinya akhirnya terlepas. Setelah itu, dia berkata kepada Isaac, biarkan helikopter datang dan membawa kita kembali. Isaac segera mengangguk, dan kemudian dengan hormat bertanya, Merwade, saya pikir wanita muda itu mungkin telah dibius, haruskah saya mengirimnya ke rumah sakit, atau saya akan mengatur seorang dokter untuk pulang? Charlie melambaikan tangannya, tidak, kirim saja kami kembali. Saat dia kembali ke rumah, Claire masih belum bangun. Ini terutama karena Charlie tidak mengambil kembali energi spiritual di tubuhnya. Bab 132. Setelah pulang ke rumah dan membaringkannya di tempat tidur, dia mengambil mantra itu dari tubuh Claire. Segera setelah itu, Claire bangun dengan tenang. Suami. Claire membuka matanya, melihat wajah Charlie, dan segera meyakinkannya dengan ekstasi, dan kemudian dia tidak bisa menahan tangis. Charlie buru-buru menghiburnya, tidak apa-apa sayang, jangan takut, suamimu membawamu pulang. Rumah. Claire melihat sekeliling sekarang. Menyadari bahwa itu adalah kamar tidur Charlie dan dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tian Hao tidak mempermalukanmu, kan? Tidak. Charlie berkata, Tian Hao dan istrinya menjadi lumpuh, dan seluruh grup bahan bangunan Tian Hao juga telah rata dengan tanah. Ini berarti banyak ketidakadilan akan bunuh diri. Claire terkejut, kenapa? Apa yang sedang terjadi? Charlie tersenyum tipis, saya memanggil beberapa teman untuk membantu dan menarik Anda keluar. Akibatnya, grup bahan bangunan Tian Hao, seluruh gedung kantor, dan pabrik semuanya adalah proyek tahu. Setelah mereka keluar, salah satu bengkel mereka meledak. Seluruh bangunan pabrik diledakkan, tetapi sayangnya, Anda tertidur saat itu, jika tidak, Anda dapat melihat adegan heroik seperti domino. Claire tidak dapat mempercayainya, pabrik yang bagus, bengkel meledak, dan hancur lebur. Iya. Charlie mengangguk, ini sangat kuat. Saya pikir mereka dikutuk oleh surga. Bagaimanapun, dia segera dengan diam-diam mengirim pesan ke Isaac. Dapatkan media, biarkan mereka mengklaim bahwa grup bahan bangunan Tian Hao menyebabkan reaksi berantai karena ledakan di bengkel, dan pabrik runtuh. Isaac segera menjawab, jangan khawatir, Tuan Muda, segera dapatkan berita. Beberapa menit kemudian, Claire masih berusaha sebaik mungkin untuk mengingat detail sebelum koma, dan ponselnya tiba-tiba menerima banyak notifikasi berita. Dia melihat judulnya, dan dia tercengang. Berita utama tentang kecelakaan Aorus Hill Tian Hao Building Materials Group. Kecelakaan itu menyebabkan runtuhnya bengkel teknik seluruh pabrik. Beberapa orang meninggal. Pemilik Tian Hao dan istrinya juga terluka parah. Dokter berkata bahwa dia takut itu paraplegia. Charlie berkata saat ini, di sini, aku tidak berbohong padamu, kan? Saat itulah Claire mempercayainya, dan berseru, dia benar-benar jahat dan kejahatan akan dihargai. Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya pada Charlie, ketika kamu masuk, orang jahat itu tidak melakukan apa-apa padaku, kan? Charlie mengangguk dan berkata, pakaianmu masih utuh saat aku pergi. Istri Tian Hao yang bergegas menghentikannya untuk menyerang Anda. Claire meneteskan 2 baris air mata, Charlie, maafkan aku tidak bermaksud melakukan ini. Charlie buru-buru berkata, gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak akan menyalahkan Anda. Itu semua adalah aku, suamimu, yang tidak melindungimu dengan baik, dan membiarkan orang jahat seperti ini masuk dan hampir menyakitimu.
Claire sangat tersentuh sehingga dia dengan ringan memeluk Charlie tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Charlie memiliki perasaan yang sangat dalam padanya, yang membuatnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hatinya. Suatu sore, grup bahan bangunan Tianhao diratakan dengan tanah. Seluruh kelas atas Aurus Hill menjadi gempar. Meskipun berita tersebut dikatakan sebagai kecelakaan bagi dunia luar, tidak satupun dari mereka akan mempercayai retorika semacam ini. Semua orang segera mulai berspekulasi tentang pria besar mana yang melakukannya. Coba pikirkan, hampir tidak ada orang di Aurus Hill yang bisa melakukan ini. Siapa orangnya? Semua orang segera mulai memikirkan banyak petunjuk tentang Aurus Hill baru-baru ini. Lebih dari selusin Rolls-Royce, lebih dari 10 juta uang tunai untuk membeli batu giok, menjadi orang kaya misterius setingkat dewa yang menjadi populer di YouTube. Mengakuisisi Emgrand Group dan melemparkan 2 miliar untuk membangun hotel bintang 6, ketua Emgrand. Orang misterius yang mempercayakan Taman Gantung Shangri-La dan mengadakan upacara pernikahan untuk 2 orang dalam sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pria bertubuh besar ini yang menghancurkan grup bahan bangunan Tianhao ke tanah pada suatu sore. Semua petunjuk ini mengarah ke satu orang. Satu-satunya kemungkinan untuk petunjuk ini adalah ketua misterius Emgrand Group. Selain dia, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini? Kali ini, identitas ketua Emgrand Group di Aurus Hill menjadi semakin tak terduga. Bab 133. Orang yang paling menyedihkan ketika grup bahan bangunan Tianhao dihancurkan adalah Nyonya Wilson. Sekarang ekonomi keluarga Wilson sedikit stagnan, dia juga berharap Claire bisa membujuk grup bahan bangunan Tianhao untuk pertama-tama merilis sekumpulan bahan bangunan secara kredit, yang bisa dianggap sebagai solusi terselubung untuk tekanan finansial. Tanpa diduga, seluruh grup bahan bangunan Tianhao musnah pada suatu sore. Sekarang, yang paling dikhawatirkan Lady Wilson adalah masalah dana. Cara mengumpulkan sejumlah dana telah menjadi mimpi buruk terbesarnya. Claire tidak memberi tahu neneknya apa yang terjadi kemarin. Dengan pengalaman ini, dia diam-diam memutuskan untuk tidak berurusan dengan urusan keluarga lain di masa depan dan berkonsentrasi untuk bekerja sama dengan Emgrand Group. Hal lain, meskipun nenek bertanya, dia tidak akan pernah ikut campur. Keesokan harinya, Claire pulih dari banyak kondisi mental dan fisik, dan tidak sabar untuk pergi bekerja. Charlie pergi keluar di pagi hari untuk berbelanja bahan makanan, dan ketika dia kembali ke rumah, dia melihat tuan tua, Jacob, duduk di sofa dengan ekspresi tertekan dan menghela nafas. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Ayah, kenapa suasana hatimu buruk? Siapa yang membuatmu tidak bahagia lagi? Mungkinkah Anda ditipu saat membeli barang antik sekali lagi?" Jacob menyesap teh melati dan berkata dengan marah, "Jangan sebut barang antik, sial, aku marah kalau kau menyebutkannya." "Apa?" Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu benar-benar ditipu?" Jacob berkata, "Ini bukan karena jumlah tempat dalam lelang paviliun Jumbo." Charlie bertanya dengan heran, "Apa itu Treasure Pavilion?" "Ini adalah clubhouse dari Aurus Hill Cultural and Play Association. Ini sering mengadakan lelang budaya dan barang antik kelas atas. Semua lelang adalah barang bagus yang tidak tersedia di pasar. Setiap keluarga memiliki tempat untuk berpartisipasi." Saat Yakub berbicara, jejak ketertarikan muncul di wajahnya. Namun kemudian, dia berkata dengan suara frustrasi, "Keluarga Wilson hanya mendapat surat undangan, dan nenek Anda benar-benar memberikannya kepada Harold. Anak Harold tidak pernah berhubungan dengan barang antik sama sekali dan tidak mengerti apa-apa. Apa yang akan kamu lakukan?" "Malu." Charlie tahu bahwa ayah mertuanya sangat terobsesi dengan barang antik, dan pasti sangat tidak nyaman baginya kehilangan kesempatan ini. Jadi Charlie tersenyum dan berkata, "Ayah, jika kamu benar-benar ingin pergi, minta saja kepada calo untuk membeli surat undangan." Jacob melambaikan tangannya, penyelenggara lelang Treasure Pavilion adalah keluarga Song. Keluarga Song adalah keluarga terkuat di Aurus Hill. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkannya, bagaimana bisa membelinya. Charlie tersenyum. Ternyata itu adalah lelang yang diselenggarakan oleh keluarga Song. Warnia, anak tertua dari keluarga Song, bukankah dia memintanya untuk membantu mengidentifikasi barang antik? Hal-hal kecil seperti surat undangan harus diselesaikan dengan menyapanya. Memikirkan hal ini, Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Beberapa teman yang saya kenal kebetulan berasal dari keluarga Aurus Hill ini. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan 2 surat undangan." Yakub tidak mempercayainya, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, teman baik seperti apa yang bisa kamu kenal. Saya pikir itu hanya beberapa teman dari teman. Bagaimana mereka bisa menghubungi keluarga Song?" Charlie tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung turun, membuka telepon Warnia, dan berkata, "Nona Song, bisakah Anda membantu saya mendapatkan 2 surat undangan untuk lelang Treasure Pavilion?" Warnia berkata langsung, "Tuan." "Charlie, apakah 2 cukup?"
Jika tidak cukup, saya akan memberikan beberapa lagi. Charlie melihat surat undangan itu, dan berkata, cukup, tapi saya akan berpartisipasi dengan tuan tua. Jacob adalah penggemar sastra, Claire dan ibu mertuanya tidak tertarik sama sekali. Bahkan jika mereka melepaskannya, itu akan membuang-buang waktu. Charlie tahu kebaikan ayah mertuanya setelah insiden Antique Street terakhir. Dia harus mengikutinya dan mengawasinya karena dia takut kepalanya akan pusing dan dia akan diadu sehingga tidak ada celana yang tersisa. Ngomong-ngomong, dia juga ingin pergi dan melihat apakah ada ramuan langka atau harta karun di pelelangan. Berbicara tentang harta karun, Charlie tidak bisa tidak memikirkan batu yang bertuliskan kedamaian dan kesejahteraan. Setelah menyelamatkan Elsa, batunya menghilang. Dia memperkirakan bahwa itu hilang dalam proses menyelamatkannya. Setelah itu, dia kembali untuk mencarinya melalui rute hari itu tetapi tidak menemukannya. Untungnya, aura batu itu telah diserap olehnya, jika tidak, dia akan sangat menyesalinya. Karena lelang, Jumbo Pavilion, adalah semua harta berharga di dunia, mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu. Bab 134. Sampai Claire pulang kerja, Jacob masih terlihat lesu dan bahkan tidak bisa mengangkat energinya setelah makan malam. Charlie tahu bahwa dia merajuk karena undangan lelang. Saat ini, Warnia baru saja menelepon dan berkata, Tuan Charlie, maafkan aku bekerja di Haicheng siang ini, dan sekarang aku ada di bawah di rumahmu, jadi aku akan memberikan surat undangan untukmu. Charlie buru-buru berkata, aku akan turun dan mengambilnya. Setelah berbicara, dia bergegas keluar. Warnia duduk di lantai bawah dengan Rolls-Royce-nya, melihat Charlie keluar dari mobil, dan memberinya 2 surat undangan. Charlie berterima kasih padanya dan kembali ke rumah tanpa mengobrol dengannya. Kembali ke rumah, tuan tua masih marah. Claire membujuknya, oh, ayah, jangan marah. Nenek memberikan surat undangan kepada Harold, berharap Harold dapat mengambil kesempatan ini untuk mengenal beberapa orang di kelas atas dan terlibat dalam hubungan sosial. Yakub menghela nafas, hei, nenekmu telah memihak sejak dia masih kecil. Dia tidak menunggu untuk melihatku, dia menyayangi pamanmu dan Harold. Masih seperti ini sampai sekarang. Benar-benar menjengkelkan bagiku. Claire mengangguk tak berdaya, dia juga tahu bahwa nenek itu eksentrik. Nenek merasa bahwa ayahnya tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak memiliki banyak kemampuan. Kemudian dia merasa bahwa Claire adalah seorang gadis dan tidak bisa mewarisi bisnis keluarga, jadi dia sedikit lebih memanjakan Harold. Belakangan, ketika dia menikahi Charlie, neneknya benar-benar meninggalkan keluarganya. Saat ini, Charlie berjalan ke depan dan menyerahkan 2 surat undangan emas kepada tuan tua, dan berkata, ayah, aku punya surat undangan yang kamu inginkan. Apa? Yakub melompat seperti pegas di pantatnya. Dia menyambar surat undangan di tangan Charlie, dan buru-buru membukanya dan melihatnya sekilas. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Claire di sebelahnya juga sangat terkejut. Dia mengambil surat undangan itu di tangan ayahnya dan melihatnya. Ternyata itu adalah surat undangan dari Jumbo Pavilion. Bagus. Charlie, kau benar-benar menantuku yang baik. Wajah Jacob memerah karena senang dan bahkan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Charlie, putriku menikahimu, dia benar-benar menikah dengan orang yang tepat. Hei, hanya surat undangan, itu membuatmu sangat bahagia karena pikiranmu tidak jernih. Elaine mengutuk dengan buruk. Jacob memegangi surat undangan itu dengan erat dan berkata kepada Elaine dengan tidak puas, apa yang kamu tahu, ini adalah surat undangan dari Jumbo Pavilion. Setelah berbicara, dia tersenyum dan berkata kepada Charlie, duduk dan makan. Kemudian dia menyapa Claire, pergi, ambil sebotol anggur segel di kamarku, dan minta aku minum beberapa gelas dengan menantu laki-lakiku yang baik malam ini. Elaine memandang kebahagiaan Jacob dan menatap Charlie marah, tidak lagi berbicara. Claire juga sangat senang, tapi dia memiliki beberapa keraguan. Setelah mengeluarkan minuman obat, dia duduk di samping Charlie dan sikunya terbentur, dari mana Anda mendapatkan surat undangan ini? Dia juga menanyakan tentang perusahaan pada sore hari dan ingin mendapatkan surat undangan untuk ayahnya, tetapi ketika dia bertanya, dia menyadari bahwa surat undangan dari Pavilion Jumbo terbatas untuk setiap keluarga. Bagaimana Charlie mendapatkannya? Charlie tersenyum dan berkata, saya bertanya kepada seorang teman apa yang saya inginkan, dan dia juga mendapat 2 surat undangan, tetapi dia tidak ingin pergi, jadi dia memberikannya kepada saya. Apakah ada kebetulan seperti itu? Claire ragu, mengapa saya tidak mendengar Anda mengatakan bahwa ada teman dengan kondisi keluarga yang baik? Siapa namanya? Charlie berkata dengan ringan, namanya Qin. Saya membantunya di Antique Street terakhir kali. Ayah tahu. Jacob juga mengangguk lagi dan lagi, memang benar bahwa Qin juga memberikan gelang giok kepada Charlie, dikatakan bernilai 5 atau 6 juta. Bab 135.
Begitu Elaine mendengar bahwa dia telah memberikan gelang senilai 5 atau 6 juta, matanya bersinar. Gelang? Di mana itu? Tunjukkan itu padaku. Charlie sangat waspada di dalam hatinya dan berkata, Bu, gelang itu ada di kamar tidur, tapi aku berencana mengembalikan yang ini. Kembali. Elaine tidak bisa menahan cemberut, apakah otakmu sakit? Kembalikan 5 atau 6 juta barang. Charlie berkata, saya hanya melakukan sedikit bantuan, dan mereka memberikan hal yang sangat berharga. Itu tidak pantas. Apa yang pantas dan tidak pantas? Elaine berseru, jika dia berani memberikannya kepada kami, dia berani memintanya. Bagaimana dengan gelangnya? Jika Anda tidak membutuhkannya, saya menginginkannya. Charlie tahu bahwa ibu mertua tidak menahan pikiran yang baik. Gelang itu sebenarnya dimaksudkan untuk diberikan kepada Claire olehnya, tapi dia belum menemukan alasan yang cocok untuk memberitahunya, jadi dia menahannya. Tanpa diduga, Yakub cukup cepat, dan sekaligus bergetar. Bukannya Charlie enggan menanggung gelang beberapa juta. Lagi pula, dia memiliki hampir 10 miliar di kartunya. Jenis gelang apa yang tidak mampu dia beli? Tapi kuncinya adalah dia merasa ibu mertuanya sangat tidak pantas untuk memakai barang-barang berharga itu. Dengan temperamennya yang lihai dan karakternya yang picik, mengenakan gelang seharga 30,000 hingga 20,000 adalah hal yang pantas untuknya. Namun, ibu mertua Elaine tak rela melewatkan kesempatan kali ini. 5 atau 6 juta gelang, berapa wajahnya? Jadi dia berulang kali mendesak, di mana gelang itu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Claire di sebelahnya juga tahu jika gelang ini benar-benar diambil dan sampai ke tangan ibu, itu tidak akan kembali. Jadi dia juga berkata, Bu, karena itu adalah sesuatu untuk dikembalikan kepada orang lain, jangan keluarkan untuk melihatnya. Jika itu menabrak dan jatuh, tidak mudah menjelaskannya kepada orang lain. Kembali. Elaine cemas, berdiri, dan menegur, apakah otakmu menendang keledai? Claire tahu bahwa ibunya pasti ingin memanjakannya lain kali, jadi dia dengan tegas berkata, Bu, jangan membicarakannya, saya sudah berdiskusi dengan Charlie, ini masalahnya. Elaine juga tahu temperamen Claire. Jika dia bersikeras untuk mengembalikannya, dia tidak bisa menghentikannya. Memikirkan barang bernilai jutaan yang akan dikembalikan, dia segera meneteskan air mata dalam kesusahan, menangis dan berkata, tidak apa-apa untuk menyewa menantu, dan tidak apa-apa untuk menyewa menantu. Gadis itu dan aku tidak sepikiran, aku baru saja mati. Claire memberikan sepotong daging kepada ibunya dan berkata, baiklah ibu, saya akan membelikanmu gelang di masa depan. Ini yang kamu katakan. Hari pelelangan. Charlie baru saja meninggalkan kamar dan datang ke ruang tamu di pagi hari. Yakub sudah menunggu dengan tidak sabar dan menyambutnya dengan penuh semangat ketika dia melihatnya. Charlie, ayo cepat pergi, jangan terlambat. Mengetahui bahwa dia bisa pergi ke pelelangan, Yakub tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Dia sudah menunggu Charlie di sini. Begitu dia melihat Charlie keluar, dia berbohong padanya dan pergi. Treasure Pavilion adalah sekelompok pecinta budaya dan rekreasi di Aurus Hill City, sebuah asosiasi budaya dan rekreasi yang diselenggarakan secara spontan. Kamp dasarnya berada di sebuah rumah bangsawan di pinggiran kota yang indah. Presiden asosiasi memiliki latar belakang. Konon kepribadiannya adalah raksasa real estate di provinsi yang mencintai budaya dan hiburan. Dia memimpin dalam menginvestasikan 100 juta dan mengumpulkan sekelompok pebisnis yang juga menyukai benda budaya dan hiburan untuk membentuk paviliun jumbo. Charlie dan Jacob tiba di gerbang Jumbo Manor, memarkir mobil, turun dari mobil, dan melihat sekeliling. Pemandangan sekitarnya sangat apik dan tenang, dengan rasa kemewahan, dan semua mobil yang diparkir di luar adalah mobil mewah, dan yang terburuk adalah Porsche. BMW seri 5 yang dikendarai Charlie seperti burung pegar yang jatuh ke sarang burung phoenix, sangat mempesona. Ketika tuan tua turun dari mobil, dia harus berjalan masuk. Bab 136. Jacob sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke acara mewah seperti itu. Dia terus melihat sekeliling, tapi dia masih sedikit takut dan tidak bisa melepaskan tangan dan kakinya. Di pintu masuk venue, Jacob menunjukkan surat undangan itu dengan gugup. Dia sedikit khawatir, apakah kedua surat undangan yang didapat Charlie itu palsu. Namun, keamanan di pintu segera melewati verifikasi, dan dengan hormat berkata kepada mereka berdua, silakan masuk. Yakub merasa lega dan berjalan masuk dengan Charlie. Mereka berdua baru saja memasuki venue, dan Harold, yang berpakaian seperti anjing, juga masuk dengan angkuh. Begitu dia masuk, Harold mengerutkan kening, ekspresinya berkedip karena terkejut. Charlie dan Jacob ada di sini. Yang ini, yang masih muda dan compang camping, apa yang kamu lakukan di sini? Hanya ada satu surat undangan di seluruh keluarga Wilson, dan sekarang ada di tangannya, apakah kedua kain ini ingin masuk?
Memikirkan kerugian yang diderita Charlie sebelumnya, Harold melangkah maju dengan marah, dan berteriak, "Charlie, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu tahu di mana ini?" Charlie tiba-tiba mendengar suara bebek jantan Harold, dan tidak bisa menahan cemberut. Ketika Jacob melihat Harold, dia tersenyum penuh kemenangan, "Oh, Harold, kamu juga di sini." Harold tidak hanya memandang rendah Charlie, tapi juga paman kedua Jacob, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ada undangan?" "Tentu saja," Jacob berseru. Harold bertanya dengan agresif, "Hanya karena kalian berdua masih bisa mendapatkan surat undangan. Dari mana asalnya?" Charlie meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Harold, dari mana asal surat undangan kita? Apa bedanya bagimu?" Harold mencibir dan berkata, "Sedangkan untuk kalian berdua, bagaimana kamu bisa mendapatkan surat undangan dari keluarga Song? Saya pikir kalian mencuri surat undangan orang lain dan masuk ke sini, kan?" Charlie tidak repot-repot memperhatikannya, menoleh, dan tidak berkata apa-apa. Sikap cueknya membuat Harold semakin marah. Di matanya, Charlie hanyalah sampah, dia tidak memiliki status sama sekali di keluarga Wilson, dia adalah orang yang lebih rendah. Dan sekarang, Charlie juga bisa datang ke Treasure Pavilion, yang membuat Harold merasa sangat terhina. Orang inferior yang makan sisa makanan, mengapa berdiri di sini berdampingan dengannya? Harold menatap Charlie, menunjuk hidungnya, dan berkata, "Bagaimana kalian berdua bisa masuk ke sini?" Charlie mengerutkan kening dan berkata kepada Jacob, "Ayah, jangan peduli dengan kerusakan otak seperti ini, ayo pergi, jangan pedulikan dia." "Berhenti." Harold melangkah maju, dengan sengaja menghalanginya, menatap dengan provokatif, "Kamu masih ingin lari, apakah kamu bersalah? Anda pasti menggunakan cara yang tidak tahu malu untuk masuk. Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki acara kelas atas ini. Tunjukkan surat undanganmu." Charlie juga marah, meskipun dia mentolerir langkah demi langkah, tidak mungkin lawan bisa memprovokasi lagi dan lagi. Dia berkata dengan dingin, "Lihat surat undangan saya. Anda tidak layak. Keluar." Harold mengerutkan kening, dan amarah mengalir ke dahinya. Di matanya, Charlie selalu menjadi pengecut yang biasa-biasa saja, berani melepaskannya. Harold meraih lengan Charlie, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak berbicara dengan jelas hari ini, tidak akan membiarkanmu pergi." Bab 137. Harold menembak dengan cepat, tapi Charlie dengan mudah menghindar. Setelah itu, dia mencengkeram pergelangan tangan Harold dengan backhandnya, mengguncangnya dengan ringan, dan mencibir di mulutnya, "Apa? Cedera di tanganmu sudah sembuh. Saat bekas lukanya selesai, aku lupa rasa sakitnya." Harold tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, merasa marah dan terkejut di dalam hatinya. Kekuatan tangan anak ini tidak rendah. Mengetahui bahwa itu bukan lawan Charlie, Harold mengumpat dengan dingin, "De Asterisman, kamu sampah, tunggu aku akan meminta manajer untuk mengusirmu sekarang." Dengan itu, Harold menoleh dan berteriak pada manajer di samping. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit berjalan cepat, dengan 2 penjaga keamanan di belakangnya. Pria parubaya ini sangat populer dan tersenyum pada Harold, "Wilson, apa pesananmu?" "Manajer, periksa surat undangan mereka." Harold mengarahkan jarinya ke arah Charlie dan berkata dengan jijik, "Saya curiga surat undangan mereka palsu. Demi privasi tamu, setiap surat undangan tidak mencantumkan nama tamu, hanya rangkaian kata sandi. Masukkan password ke dalam software di ponsel untuk mengetahui nama-nama peserta." Ketika manajer melihat pakaian mewah Harold, dia tahu bahwa dia adalah anak dari keluarga kaya. Melihat kembali pada Charlie, dia mengenakan pakaian biasa. Dia tersenyum menghina dan berkata kepada Charlie, "Tolong tunjukkan surat undangan itu dan aku akan memeriksanya." Meski dia sopan, ada jejak penghinaan di matanya. Karena Charlie memakai pakaian biasa, dari luar, dia tidak terlihat seperti tamu terhormat yang bisa masuk ke Treasure Pavilion. Charlie juga merasakan tatapan menghina di mata lawan, dan tidak bisa menahan perasaan marah, dan berkata dengan dingin, "Bagaimana jika aku tidak?" Manajer itu terbatuk kering, matanya menjadi dingin, dan terus bertanya, "Kalau begitu beraninya kamu bertanya di keluarga mana kamu di Aurus Hill City?" Sebelum Charlie dapat berbicara, Harold berkata terlebih dahulu, "Dia adalah anggota keluarga Wilson kami." "Tidak, dia adalah menantu yang tinggal di keluarga Wilson kami. Padahal, dia tidak layak menjadi anak dari keluarga Wilson. Paling banter, dia adalah anjing kita." 4 kata, menantu laki-laki yang tinggal, membuat manajer menebak 7 atau 8 poin. Bagaimana seseorang dengan status di Aurus Hill City bisa menjadi menantu? Wajah manajer itu merosot, dan dia berkata, "Mari kita bicarakan tentang itu, bagaimana Anda bisa masuk?"
Dihadapkan dengan pengawasan kelompok orang ini, Charlie sudah tidak sabar di dalam hatinya, dan dia juga kecewa dengan perilaku Treasure Pavilion yang membagi tamu ke dalam kelas yang berbeda. Dia berkata dengan dingin, tentu saja saya masuk. Manajer tahu bahwa status Charlie rendah hati, dan dia berhenti menyelidiki dan berkata dengan dingin, jika Anda tidak mengikuti aturan dan menyerahkan surat undangan kepada saya untuk diperiksa, maka saya harus meminta Anda untuk keluar. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kedua penjaga keamanan itu segera melangkah maju dan melingkari Charlie dengan mata. Saat melihat postur itu, Yakub tiba-tiba panik. Dia takut ada masalah dengan surat undangannya, jadi dia buru-buru berkata kepada Charlie, "Charlie, kupikir kita harus menghindari masalah, dan cepat kembali." Charlie mengerutkan kening, dan bertanya sedikit tanpa diduga, "Ayah, apakah kamu tidak akan menonton pelelangan?" Jacob menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi lagi. Kita seharusnya tidak datang ke tempat seperti ini. Jika kita diusir sebentar, itu tidak akan terlihat bagus." Charlie mengangguk ketika dia melihat bahwa lelaki tua itu telah memutuskan, dan dia tidak berbicara lagi. Dia mengangguk dan mengajak Jacob keluar. Itu hanya pelelangan, dan dia tidak di sini untuk menghadirinya. Karena tuan tua tidak ingin hadir, maka dia tidak perlu tinggal di sini dan mengganggu orang-orang ini. Adapun Warnia, jika dia bertanya tentang itu, dia hanya akan mengatakan, tempat keluarga Song Anda, saya khawatir saya tidak mampu membelinya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama tuan tua. Harold tertawa dengan sombong di belakangnya, hahaha, dua kain, apakah kamu takut? Hati nurani yang bersalah. Bahkan berani masuk ke pelelangan keluarga Song, benar-benar mencari kematian. Charlie mengabaikannya dan keluar. Pada saat ini, kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Bab 138. Penonton secara sukarela melepaskan sebuah lorong dari tengah, seorang pria dan seorang wanita, melangkah ke tempat tersebut. Wanita itu mengenakan gaun malam hitam, dengan wajah yang halus dan sosok yang langsing. Di bawah cahaya terang, dia memiliki penampilan yang cantik dan temperamen yang elegan, dan setiap gerakannya, bahkan postur berjalannya, sangat elegan. Kecantikan ini adalah yang terbaik, dan Harold benar-benar tersesat melihatnya. Warnia masuk ke venue, mengamati dengan mata indahnya, melihat dua kursi kosong di area VIP di barisan depan, dan bertanya, dua tamu VIP yang saya undang belum datang. Fungui Bao melirik informasi tamu, mengerutkan kening, dan berkata, Nona Song, pintu masuk menunjukkan bahwa surat undangan dari dua tamu terhormat ini telah diverifikasi. Ini membuktikan bahwa mereka telah memasuki pelelangan kami. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Di mana mereka? Setelah itu, dia segera memerintahkan orang di samping, pergi dan panggil manajer. Segera, manajer datang dan bertanya, Tuan Bao, apa yang kamu inginkan? Fungui Bao menunjuk kedua kursi kosong di area VIP dan bertanya, dua tamu terhormat telah memverifikasi surat undangan, mengapa mereka tidak ada di kursi? Dua tamu terhormat. Manajer itu tiba-tiba teringat pada orang tua dan muda yang baru saja diusir olehnya. Apakah itu? Tidak seharusnya. Karena mereka punya surat undangan dan masih VIP, kenapa tidak dicek saja? Apakah dia marah? Lebih. Fungui Bao melirik kepanikan manajer, menatap penjaga keamanan di satu sisi, dan berkata, iya. Petugas keamanan tidak berani menyembunyikannya, dan dengan cepat menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan, Warnia mengerutkan kening, menatap Fungui Bao, dan berkata, Tuan Bao, aku akan pergi ke Ten Charlie dulu, dan serahkan padamu untuk menangani masalah ini. Saya harap Anda bisa memberi saya hasil yang memuaskan. Fungui Bao mengangguk dan melihat Warnia pergi. Dia tampak murung dan menatap manajer, apakah Anda lelah hidup? Bahkan tamu terhormat yang diundang oleh Nona Song secara pribadi berani menyinggung perasaan. Kaki manajer melunak, dan dia segera berlutut di tanah, menunjuk ke Harold tidak jauh dari sana, dan berteriak, Tuan Bao, aku tidak bersungguh-sungguh, bad start inilah yang menipuku. Fungui Bao menendang wajah manajer itu dengan keras, menendangnya ke tanah, dan mengutuk, biarkan anjing Anda melihat orang-orang lagi. Sekarang segera gulung. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Selain itu, hari ini disebabkan menurut ketentuan kontrak kerja, Anda akan mengkompensasi semua kerugian yang Anda alami. Jika Anda kehilangan 1 sen, saya akan membunuh Anda. Pak Bao, tolong selamatkan aku. Manajer itu sangat ketakutan. Kerugiannya tidak sedikit. Itu benar-benar perlu untuk memberi kompensasi, dan itu tidak cukup untuk membayar kehilangan hartanya. Pengacara akan memberi tahu Anda berapa banyak kompensasi yang harus dibayarkan, kata Fungui Bao dingin. Manajer itu berbalik, berlutut di tanah, dan terus bersujud meminta maaf. Fungui Bao menendangnya dengan jijik, mengedipkan mata pada penjaga keamanan kiri dan kanan, dan berbisik, keluarkan dia dan patahkan kakinya.
Biarkan dia tidak memiliki mata. Dia telah berada di pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun, dan tentu saja, dia bukan orang yang baik. Dia tidak nyaman di depan semua orang, tetapi dia tidak akan pernah tanpa ampun secara pribadi. Tuhan, aku salah, tolong buka jaringnya. Manajer itu sangat takut sehingga dia memohon belas kasihan. Dua penjaga keamanan bergegas ke depan dan menyeretnya pergi dengan tangan. Feng Weibao kemudian mengalihkan perhatiannya ke Harold, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, pergi, bawakan aku pria itu. Harold masih bangga saat ini, dan dia bahkan lebih senang ketika dia mendengar bahwa pemilik paviliun harta karun melihatnya. Semua orang tahu bahwa Master of Treasure Pavilion memiliki latar belakang yang sangat dalam. Jika ini bisa disanjung dan dilampirkan, tentu akan ada manfaat di masa depan. Ketika dia datang ke Feng Weibao, Harold tersanjung dan memuji, oh, halo Tuan Bao. Adik laki-lakimu sudah lama mengagumi namamu. Saya melihat Anda hari ini. Benar-benar naga dan Phoenix di antara orang-orang dan reputasi yang sangat Anda miliki. Tuan Bao menggertakkan giginya, menendang Harold jauh-jauh, dan mengutuk, The Asterisman, Harold, kan. Anda berani menyinggung tamu Nona Song kami, saya pikir Anda lelah dan bengkok. Bab 139. Harold ingin mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Feng Weibao, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Feng Weibao tiba-tiba akan mengusirnya. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya dan duduk di tanah dengan kebingungan, Bao, apa yang terjadi? Apakah ada kesalahpahaman? Orang lain di ruangan itu juga tampak konyol. Apakah orang ini dari keluarga Wilson? Mengapa Anda menyinggung Tuan Bao? Keluarga Wilson tidak memiliki banyak kemampuan. Sekarang setelah Anda menyinggung Master Pavilion, Anda tidak akan bisa mencampurkan Aurus Hill di masa mendatang. Untuk beberapa waktu, ada banyak diskusi. Banyak orang bahkan menyaksikan Feng Weibao bertarung melawan Harold dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, Feng Weibao memelototi Harold dan mendengus dingin, kesalahpahaman. Aku salah mengira ibumu. Setelah itu, dia datang dan menendangnya lagi, dan tendangan itu membuatnya berteriak minta perubahan. Feng Weibao masih tidak menundukkan kebenciannya, jadi dia langsung menginjak dadanya dan berkata dengan tegas, Start, apa kamu tahu siapa yang kamu tersinggung? Wajah Harold tercengang, saya tidak pernah menyinggung siapapun, Tuan Bao, ini benar-benar ketidakadilan yang besar. Feng Weibao mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali, dan memarahi dengan marah, anjing, kalian berdua tersinggung adalah tamu terhormat Nona Song, aku benar-benar membunuhmu dan itu tetap tidak akan mengurangi kebencianku. Setelah dia selesai berbicara, dia segera menginstruksikan orang-orang di sekitarnya, seret Start ini dari wajahku dan pukul dia. Selain itu, mulai sekarang, selain 2 tamu terhormat barusan, Paviliun Harta Karun kami melarang Harold dan seluruh keluarga Wilson. Orang lain masuk, siapa yang berani membiarkan mereka masuk dan langsung mematahkan kaki mereka. Segera setelah itu, Harold dipukuli oleh beberapa penjaga keamanan. Setelah pertarungan, orang-orang ini langsung menyeretnya dan melemparkannya keluar dari Treasure Pavilion. Dia memiliki hidung biru dan wajah bengkak, dan seluruh tubuhnya gemetar, dan dia terlalu takut untuk berbicara. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan malapetaka dan merugikan seluruh keluarga Wilson. Tapi bagaimana dia bisa mengira bahwa Charlie ternyata adalah tamu yang diundang oleh Warnia? Mengapa dia bisa mengenal wanita tertua dari keluarga Song? Kenapa sampah ini bisa disukai oleh Warnia? Setelah Charlie dan Jacob keluar, mereka pulang. Jacob mendesah di dalam mobil, Charlie, bukan ayahmu yang memberitahumu. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukan surat undangan, mengapa Anda harus mencuri surat orang lain? Ayah, tidak ada masalah dengan surat undangan itu, orang-oranglah yang meremehkan orang lain, Charlie menjelaskan tanpa daya. Jacob berkata dengan marah, jika kamu bisa menjadi sedikit lebih baik dan memiliki beberapa kemampuan, apakah mereka berani memperlakukan kita seperti ini? Lagi pula, kamu terlalu tidak mampu dan terlalu tidak berguna. Charlie menggeleng, terlalu malas untuk menjelaskan. Saat ini, sebuah Rolls-Royce dari belakang melaju kencang, dan setelah melewati mobil 2 orang, ia melambat dan berhenti di pinggir jalan. Melihat pihak lain sedang mencarinya, Charlie juga menghentikan mobil. Warnia menginjak sepasang kaki panjang yang elegan, keluar dari mobil, dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Charlie, Charlie, aku benar-benar minta maaf atas kecelakaan tadi. Saya tidak mengaturnya. Tolong jangan khawatir tentang itu. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Bao lah yang harus menjaga para karyawannya. Warnia buru-buru berkata, Tuan Charlie, dia sudah memecat manajer yang terlibat. Ayo kembali dan terus berpartisipasi dalam pelelangan sekarang. Bagaimana menurut Anda? Bab 140.
Charlie menolak, maaf Nona Song, suasana hati yang baik hari ini telah dirusak oleh satu atau dua lalat, jadi saya tidak akan kembali untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Mari kita bicarakan itu lain kali. Warnia merasa sangat menyesal, maafkan aku, Tuan Charlie. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari mobil, memasukkannya ke tangan Charlie, dan berkata, Mer Charlie, ini sedikit dari hatiku, sebagai sedikit permintaan maaf. Ketika Charlie mendapatkan kotak kayu itu, dia merasakan aura darinya, jadi dia tidak menolak. Melihat Charlie menerima hadiah itu, Warnia melanjutkan dengan berkata, baiklah, pelelangan hari ini akan ditangguhkan. Saya akan meminta Feng Weibao untuk memperbaiki tim paviliun harta karun. Saat dia selesai memperbaiki, kita akan mengadakan perbaikan lagi, dan saya akan mengundang Wademer dan Uncel Wilson. Jacob sudah tertegun. Bukankah wanita ini wanita terakhir dari keluarga Song yang Jikingtang pecahkan botol antiknya terakhir kali? Dia sangat sopan kepada menantu laki-lakinya dan bahkan bersedia untuk menangguhkan pelelangan untuknya dan memulai lagi. Ini terlalu banyak wajah, bukan? Apakah karena botolnya pernah diperbaiki terakhir kali? Suatu perbuatan baik, saya benar-benar harus melihat menantu saya di masa depan. Charlie juga memperhatikan ketulusan Warnia, jadi dia mengangguk pelan, dan berkata, lalu ketika itu dibuka kembali, kita akan datang dan bergabung. Jacob buru-buru menggema, iya, kamu harus pergi. Oke, mari kita kembali ke dua hal itu dulu, aku benar-benar malu dengan urusan hari ini. Setelah Warnia meminta maaf lagi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan berbalik untuk pergi. Ketika Warnia pergi, Tuan Tua buru-buru menunjuk ke kotak kayu di tangan Charlie dan bertanya, Charlie, bayi seperti apa yang diberikan Nona Song padamu? Buka dan lihat. Charlie mengangguk dan membuka kotak kayu itu. Tiba-tiba, aura yang kuat mengalir, menyegarkan orang. Hah, apa ini? Jacob menjulurkan kepalanya dan melihat, wajahnya tiba-tiba terkejut. Ada benda hitam di dalam kotak. Kepalanya tebal dan tipis. Sekilas terlihat seperti batu bara, tapi kasar dan kotor. Ketika dia melihat ini, Charlie tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut, diam-diam terkejut dengan tembakan murah hati Warnia. Jacob melihat benjolan hitam itu dan melihatnya, tetapi tidak dapat melihat apa itu, dan berkata dengan heran, saya pikir itu bayi yang baik, tetapi saya tidak menyangka itu adalah sepotong kayu. Charlie tersenyum dan berkata, ayah, ini memang kayu, tapi sangat jarang. Jacob bahkan lebih terkejut lagi, menantu saya, apa-apaan ini? Charlie berkata, ini adalah petir menyambar kayu. Ini dibentuk oleh pepohonan yang tumbang selama badai petir. Yakub pernah mendengarnya satu atau dua kali sebelumnya dan berkata dengan cepat, tapi jenis kayu ini sering terlihat ketika bergemuruh di pegunungan. Bagaimana itu bisa berharga? Charlie tersenyum dan berkata, ayah, pohon biasa yang tersambar petir tentu saja bisa dilihat di mana-mana. Tapi bagian kayu ini yang tersambar petir, sudah hangus dan giok hitam, hanya seketika hangus di bawah suhu yang sangat tinggi, menandakan ini. Energi guntur langit sangat kuat, saya khawatir ini adalah guntur besar yang jarang terjadi selama ratusan tahun. Selain itu, bagian kayu yang tersambar petir ini berwarna hitam dan berkilau, dengan pola garis keturunan samar, menandakan bahwa itu adalah jantung dari kayu naga darah, raja kayu, dan bahkan lebih langka lagi. Mendengar ini, Jacob berkata dengan nada meremehkan, aku tidak percaya bahwa sepotong kayu yang terkena guntur bernilai begitu banyak uang. Itu semua bohong. Nilai sebenarnya adalah peninggalan budaya antik. Jika kayumu dilapisi oleh Lord Qianlong, mungkin harganya 2 lebih. Charlie tersenyum. Hal semacam ini bernilai tinggi. Tidak hanya memiliki energi spiritual yang cukup, tetapi juga dapat disempurnakan menurut catatan dari 9 rahasia surgawi yang mendalam. Namun, Yakub tentu saja tidak bisa mengerti. Jadi Charlie tidak menjelaskan banyak padanya dan menyimpan kotak itu. Bab 141. Ketika keduanya kembali ke rumah, tak satu pun dari wanita itu ada di rumah. Ibu mertua Elaine pergi ke ruang catur dan kartu untuk bermain mahjong sebelum kembali, dan Claire tidak pulang kerja. Jadi Charlie kembali ke kamar tidur dulu dan mengeluarkan penyerang petir itu dari kotak. Aura yang kuat keluar dari sambaran petir. Charlie duduk bersila di tanah, meletakkan kayu sambaran petir di telapak tangannya, menutup matanya sedikit, dan metode mental, 9 rahasia surgawi yang mendalam, sedang berjalan di tubuhnya, perlahan-lahan menyedot energi spiritual ke dalam tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, matanya sangat indah dan auranya berubah secara drastis. Kayu petir naga darah di tangannya sudah sedikit redup. Tetapi bahkan jika ia kehilangan aura, ia masih memiliki nafas bergemuruh yang kuat, yang dianggap sebagai harta karun. Jika didukung oleh harta karun lainnya, Charlie sekarang dapat menggunakannya untuk menyempurnakan beberapa artefak magis sederhana. Ketika dia keluar dari kamar, hari sudah malam.
Begitu tiba di ruang tamu, Charlie mendengar ibu mertuanya mendengus dingin dan berkata, sekarang raknya besar dan aku tidak punya makanan, tunggu aku melayanimu, kan? Charlie tersenyum kecut dan menjelaskan, maaf ibu, aku sangat lelah sore ini dan tertidur. Hei, apakah pergi ke pelelangan membuatmu lelah? Atau apakah Harold membuatmu lelah? Kata Elaine dengan marah. Charlie terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengadu domba Harold, dari mana kamu mendengar beritanya? Elaine mendengus dingin, dan berkata, tentu saja Lady Wilson menelepon dan berkata, Anda tidak perlu malu, dan Harold diusir. Lady Wilson menelepon dan memarahi saya. Dia bilang kamu adalah sampah. Bisakah kamu mengurangi masalah bagi keluarga? Claire berkata dari samping, Bu, saya pikir Harold telah dikeluarkan. Dia pasti telah menyebabkan masalah sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Charlie. Charlie tidak seperti itu. Kenapa tidak? Elaine melemparkan sumpitnya dengan marah, Harold mengajukan keluhan setelah dia kembali, mengatakan bahwa karena Charlie mendapatkan surat undangan dengan cara yang tidak benar, setelah diketahui, Tracer tersinggung dan dia adalah anggota keluarga Wilson. Salah satunya juga diusir, dan pemilik paviliun harta karun masih berbicara. Keluarga Wilson tidak diizinkan pergi di masa depan, mereka akan mematahkan kaki mereka jika berani. Keluarga itu malu kali ini. Yakub berkata saat ini, Surat undangan pada dasarnya bermasalah. Kurasa, Harold pasti yang menyebabkan masalah itu sendiri, dan dia takut ibunya akan menghukumnya, jadi dia sengaja membuang pot itu pada Charlie. Kamu masih di sini untuk membantu pembicaraan lemah ini, jika kamu tidak ingin pergi ke pelelangan itu, dapatkah hal-hal ini terjadi? Elaine memelototi Jacob dan mengutuk. Jacob buru-buru tutup mulut untuk makan malam, tidak berani bersuara. Elaine berkata dengan tidak sabar, dia sia-sia, apa yang bisa dia dapatkan dengan mendapatkan surat undangan, dan sekarang dia telah menyinggung Harold, aku mengerti bagaimana akhirnya dia. Sebelum dia selesai berbicara, ada ketukan di pintu, diikuti dengan suara rendah. Maaf, apakah Tuan Charlie ada di rumah? Wajah Elaine tegang, dan dia memelototi Charlie dengan marah, ups, pasti Lady Wilson yang datang. Itu tergantung pada apa yang Anda lakukan. Mari kita lihat dulu. Claire juga terlihat serius, berdiri dan berjalan menuju pintu. Tidak ada suara di ruang tamu, Elaine dan Jacob berdiri dengan gugup, memikirkan bagaimana menanggapinya. Wajah Charlie agak gelap, jika Lady Wilson menjadi hitam dan putih dan membawa seseorang ke pintu untuk menanyakan kejahatan, maka dia tidak perlu memberikan wajah Lady Wilson. Bab 142. Claire membuka pintu dengan hati-hati, dan bertanya dengan waspada, ada apa denganmu? Charlie mengerutkan kening, berjalan ke pintu dengan tenang, menarik Claire ke belakang dengan tenang, dan berkata dengan dingin kepada orang-orang di luar, kamu mencari saya. Seorang pria parubaya dengan setelan jas lurus tiba-tiba tersenyum penuh hormat setelah melihatnya, Anda Tuan Charlie, kan? Saya adalah manajer baru Treasure Pavilion dan saya baru saja menjabat sore ini. Charlie memandang orang-orang dengan heran, apakah Anda dari Treasures Pavilion? Pavilion Treasures. Claire, yang berdiri di belakangnya, juga tercengang. Pria itu buru-buru berkata, Tuan Pavilion kami merasa sangat bersalah atas kepergian Tuan Charlie. Dia mengusir Harold yang berada di tengah masalah di tempat, dan juga menangguhkan pelelangan. Pavilion harta karun tidak diterima dengan baik, kami datang ke sini dengan harapan Tuan Charlie dapat memaafkan kami terlepas dari masalah sebelumnya. Setelah berbicara, pria parubaya itu melambaikan tangannya di belakangnya. Beberapa pria kuat berbaju hitam segera membawa hadiah dan meletakkannya di pintu. Charlie melirik, dan melihat ada begitu banyak hadiah. Sekotak Yellow Crane Tower, edisi terbatas dan sekotak Mautai Likor berusia 30 tahun. Ada juga sepasang vas antik dari dinasti Ming dan satu set kulit penyu. Hadiah-hadiah ini bernilai lebih dari 1 juta. Pak Charlie, ini adalah kesalahan dari Treasures Pavilion. Pemilik pavilion sedang mempersiapkan lelang baru dengan Nona Song, jadi dia tidak bisa datang sendiri, jadi dia meminta saya untuk meminta maaf, mengatakan bahwa dia akan meminta maaf kepada Anda secara pribadi ketika dia memiliki kesempatan. Mohon maafkan kami. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu membungkuk dalam-dalam di depan Charlie. Charlie mengangguk dan berkata, oke, letakkan semuanya. Pria parubaya itu kemudian mengeluarkan 2 surat undangan emas dari sakunya, menyerahkannya kepada Charlie dengan hormat, dan melanjutkan, ini adalah surat undangan untuk lelang baru. Silakan datang ke sana bersama Tuan Wilson, kali ini saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda lagi, tolong beri kami kesempatan untuk menebusnya. Setelah berbicara, dia menjelaskan, ada juga kartu VIP Treasures Pavilion khusus. Kami hanya mengeluarkan 10 kartu ini, yang berlaku seumur hidup. Anda dapat menikmati kesopanan tertinggi saat Anda datang ke Treasures Pavilion. Charlie melirik ke kartu VIP.
Permukaan kartu itu berwarna emas, dengan daun emas dan berlian. Dia berkata dengan ringan, saya tidak terlalu tertarik dengan lelang. Tanya ayahku apakah dia tertarik. Baik. Pria parubaya itu dengan tergesa-gesa memberikan kartu itu kepada Jacob, dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua Wilson, saya benar-benar minta maaf hari ini, pastikan untuk mengunjungi kami lusa. Ini, Yakub telah menenangkan diri dari keterkejutannya, melihat ke kartu VIP, dan tidak bisa menahan untuk menelan tenggorokannya. Dia menyadari bahwa ini adalah kartu VIP level terbatas dari Treasures Pavilion, yang hanya dikeluarkan untuk anggota kabinet dengan status, dan tidak untuk dijual sama sekali. Mereka yang memiliki kartu VIP ini dapat masuk dan keluar paviliun harta karun dengan bebas, dan menikmati perawatan tertinggi. Semua barang antik di paviliun bisa dinikmati sesuka hati, dan ada juga diskon tinggi untuk pembelian. Yakub tidak bisa menolak godaan seperti itu. Baru saja akan menerimanya dengan nakal, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari samping dan menyambar kedua kartu VIP. Itu adalah ibu mertua Charlie, Elaine, mengambil dua kartu VIP sambil tersenyum, dan dia sangat senang sehingga dia berkata, karena kamu di sini untuk meminta maaf, saya akan dengan enggan menerima hadiah dan kartu VIP ini. Lelang akan dilakukan lusa. Suamiku akan datang. Bab 143. Elaine sangat bersemangat. Semua hadiah ini adalah uang. Dia tidak tahu berapa harga barang antik itu, tapi kotak kelas koleksi Maotai itu berharga 30,000 atau 40,000, dan kotak berisi 20 botol ini harganya ratusan ribu. Ada juga koleksi rokok Yellow Crane Tower, satu dari 5.000, satu kotak berisi 50, lebih dari 200.000, keduanya bersama-sama bernilai 1 juta. Jangan lakukan itu untuk apapun. Dan memegang dua kartu VIP ini, dia masih punya modal untuk pamer di depan teman-teman lamanya. Ketika Claire melihat sikap obsesif Elaine, dia memanggil tanpa daya, Ibu. Elaine memelototinya, ada apa? Tidak bisakah saya menerima hadiah dari orang lain? Claire berkata, maksud saya itu tidak boleh diterima. Anda belum tahu apa yang terjadi, bagaimana Anda bisa menerima hadiah yang begitu besar dari orang lain? Charlie berkata dengan ringan saat ini adalah hadiah permintaan maaf dan harus diterima. Pria parubaya itu merasa lega. Sebelum keluar, Master Pavilion secara pribadi telah menjelaskan bahwa jika Tuan Charlie menyita benda-benda ini, maka dia tidak perlu kembali. Charlie menoleh dan melihat bahwa Elaine telah memindahkan tembakau dan alkohol ke dalam rumah dengan sukacita, memegang sepasang vas antik dan menyentuh dan melihat ke bawah lampu, dia hanya bisa menggelengkan kepala di dalam hatinya dan berkata kepada parubaya pria, terima kasih untuk ini. Sampai jumpa. Yah, aku tidak akan mengganggumu lagi, Tuan Charlie. Charlie menutup pintu, berbalik, tapi terkejut sejenak, dan berkata, kalian semua mengawasi apa yang aku lakukan. Dia melihat 3 orang di ruang tamu, semua 6 mata tertuju padanya. Ibu mertua Elaine memberikan batuk kering dan seringai, dan bertanya, Charlie, kapan kamu berteman dengan Treasure Pavilion? Mengapa mereka datang ke rumah kami untuk memberikan hadiah dan meminta maaf? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, kamu salah paham. Saya tidak berteman dengan mereka. Alasan mengapa mereka datang untuk meminta maaf terutama karena sikap pelayanan Treasures yang baik. Karyawan mereka telah membuat kesalahan, dan bos memiliki reputasi yang lebih baik, jadi mereka memberikan kompensasi yang sangat kuat. Elaine merasa frustrasi sekaligus, menarik wajahnya ke bawah, dan berkata, saya pikir Anda orang yang baik, dan Anda bisa mendukung orang-orang hebat. Saya tidak menyangka itu karena sikap pelayanan yang baik dari orang lain. Claire sedikit bingung. Pihak lain memberikan hadiah yang sangat mahal, apakah hanya karena sikap pelayanan yang baik dan ingin memberi kompensasi kepada Charlie? Namun setelah menerima banyak hadiah, Elaine merasa lebih baik, dan akhirnya berhenti mengincar Charlie, berpikir bahagia di dalam hatinya untuk segera menjual tembakau dan alkohol terlebih dahulu. Setelah makan, Charlie membersihkan piring di dapur, dan tiba-tiba menerima telepon. Orang yang menelepon adalah Qin Gang, yang memiliki hubungan dengan kedua belah pihak. Gelang giok itu diberikan oleh Qin Gang. Di telepon, Qin Gang dengan hormat berkata, Tuan. Menyeberang. Charlie berkata dengan ringan, sesuatu. Qin Gang buru-buru berkata, terima kasih atas bimbingan terakhir Tuan Charlie, keluarga Qin telah melakukan banyak hal dalam beberapa hari terakhir, dan saya harus berterima kasih kepada Tuan Charlie atas bimbingannya, jika tidak keluarga Qin kami akan berada dalam bencana. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, menurutku tidak begitu mulus, kan? Jika begitu lancar, maukah Anda menelepon saya sekarang? Qin Gang tersedak dan tertawa dengan canggung, Tuan. Charlie benar-benar tahu segalanya seperti dewa. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Charlie tersenyum ringan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Benar saja, Qin Gang gemetar dan berkata, Tuan.
Charlie, tolong selamatkan keluarga Qin-ku sekali lagi. Kami akan mengingatnya sepanjang hidup kami. Bab 144. Wajahnya pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar, seolah sangat ketakutan. Charlie mengerutkan kening dan bertanya dengan lemah, apakah gioknya retak? Pak, Charlie layak menjadi master, dan kamu benar lagi. Suara Qin Gang sangat saleh, dan dia menghela nafas. Awalnya, saya mengikuti instruksi Anda dan mengakui sumbat batu giok, dan memerintahkan orang-orang dalam keluarga untuk menjadi vegetarian selama 7 hari tanpa melihat darah. Bagaimana saya bisa berpikir bahwa keponakan saya yang bodoh Stephen diam-diam memakan sup merpati rebus, dan secara tidak sengaja menodai darah merpati di sumbat giok. Sumbat giok segera hancur. Saya memukulinya dan mematikannya. Di rumah, hal-hal aneh masih terjadi. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, hal aneh apa yang terjadi? Qin Gang buru-buru berkata, tadi malam terjadi kekerasan dan hujan, guntur menghantam halaman dan menghanguskan pohon osmanthus berusia seabad. Tidak hanya itu, tablet leluhur keluarga Qin yang diabadikan di aula leluhur jatuh ke tanah tanpa alasan dan jatuh menjadi 2. Ini pertanda buruk. Charlie mengerutkan kening. Dari perspektif Feng Shui, menanam pohon osmanthus di halaman adalah simbol kekayaan dan keberuntungan. Namun, pohon laurel itu tumbang oleh guntur, yang menandakan bahwa keluarga Qin akan dipatahkan. Tablet leluhur rusak, yang merupakan tanda bahwa keluarga Qin akan mati. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa roh jahat dari batu giok ini begitu berat, sangat serius sehingga melebihi perkiraannya, bisa mencapai langit dengan darah merpati. Mendengar tidak ada jawaban dari Charlie, Qin Gang memukul drum di dalam hatinya dan memohon, meskipun keluarga Qin saya berbisnis, tetapi saya selalu baik hati kepada orang-orang dan tidak melakukan apapun untuk merusak dunia. Saya mohon Tuan Wade untuk menyelamatkan keluarga saya. Charlie berkata, Qin Gang, bukan karena saya tidak menyelamatkanmu, tapi roh jahat itu terlalu berat. Setelah digendong oleh Stephen selama bertahun-tahun, roh jahat itu telah menyelimuti halaman keluarga Qin. Tidak mungkin untuk menghadapinya dengan rune biasa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Keluarga Qin telah mengalami bencana seperti itu, sangat disayangkan bagi keluarga itu. Qin Gang menghela nafas, suaranya gemetar. Charlie mengerang, roh jahat akan semakin ganas ketika melihat darah, dan itu masih darah merpati panas. Sekarang untuk menekan roh jahat yang begitu berat, saya khawatir kita hanya dapat meminjam kekuatan harta surga dan bumi. Oke, Tuan Wade membutuhkan sesuatu, bahkan jika saya kehilangan peruntungan, saya pasti akan mendapatkannya. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, yah, saya kebetulan berpartisipasi dalam lelang treasure pavilion besok. Saya akan pergi ke pelelangan untuk melihat apakah ada benda spiritual dari langit dan bumi. Adapun apakah mereka dapat difoto, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Oke, maafkan saya karena mengganggu Anda, Tuan Wade. Qin Gang, seolah menangkap sedotan, berulang kali berterima kasih pada Charlie. Setelah berbicara, dia buru-buru berkata, Tuan Charlie, saya akan mengirimkan kartu premium besok. Jika ada tempat di mana Anda membutuhkan uang, cukup gesek kartunya. Charlie mendengus. Bagaimanapun, dia membantu keluarga Qin, dan dia tidak bisa membiarkan dirinya mengeluarkan uang. Segera, Charlie berkata, kamu sebaiknya siap secara mental. Harta karun surga dan bumi tidak begitu mudah didapat, tetapi tidak bisa ditemukan. Adapun apakah ada lelang, itu tergantung pada keberuntungan keluarga Qin Anda. Qin Gang terus mengungkapkan posisinya, ya, saya juga akan bertanya lebih pribadi, tapi saya masih harus merepotkan Anda. Setelah kecelakaan itu, dia juga mencari sejumlah ahli Feng Shui yang terkenal, tetapi orang-orang itu hanya melirik ke pintu rumah Qin, dan segera melambaikan tangan dan berbalik. Sekarang satu-satunya harapan penyelamatan hidup Qin Gang terletak pada Charlie. Charlie benar-benar menghela nafas dalam hatinya. Menurut numerologi, Qin Gang seharusnya tidak membahayakan hidupnya, dan seharusnya mati dengan selamat. Bagaimana dia bisa memikirkan kehendak Tuhan untuk membuat Stephen, bintang mati dalam keluarga, membuat keluarga resah, jika dia tidak menyelamatkannya, dalam setahun, keluarganya akan hancur. Bukan hanya dia dan Stephen itu, tapi juga kecantikan cabai kecilnya yang cantik Auxue, mereka semua akan mati. Bab 145. Keesokan harinya, Qin Gang datang ke lantai bawah Charlie di pagi hari. Dia menunggu sampai Charlie keluar untuk membeli sayuran sebelum dia menyapanya dan menyerahkan kartu premium kepada Charlie. Menurutnya, ada ratusan juta di kartu ini. Untuk menyelamatkan keluarga Qin, bahkan Charlie bisa menghabiskan semua uangnya. Little Chili Auxue juga ada di sana, tapi kali ini Auxue tidak sombong seperti sebelumnya. Melihat Charlie, Auxue tampak hormat. Sejak Stephen mendapat masalah, keluarga Qin telah menghadapi banyak hal buruk, dan tubuh tuan tua juga telah memburuk tanpa alasan, dan dia sedang sekarat. Dia kemudian mengerti bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah Tuan Charlie.
Setelah Qin Gang menyerahkan kartu itu kepada Charlie, dia berlutut di depan Charlie sambil terengah-engah, dan memohon dengan air mata, menyeberang. Tolong selamatkan nyawa keluarga Qin saya. Tidak masalah jika aku mati, tapi putriku masih muda. Aoxue tidak bisa membantu tetapi memerah matanya, berlutut di tanah, menangis dan berkata, Merwade, tolong selamatkan keluarga Qin. Jika memungkinkan, saya bersedia menggunakan hidup saya sendiri sebagai ganti umur panjang ayah saya. Qin Gang berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengulurkan tangannya untuk membantu mereka berdua berdiri satu per satu. Ketika Aoxue menyentuh tangannya untuk memohon, tangan lembut dan putih gadis kecil itu membuat Charlie gelisah. Setelah membantu mereka berdua, Aoxue sedikit tersipu, dan terlihat sangat malu. Charlie berkata, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat keluarga Anda selamat dari bencana ini dengan aman. Ayah dan putrinya begitu tersentuh sehingga mereka ingin berlutut lagi, tetapi mereka dihentikan oleh Charlie. Oke, mereka yang berlutut di sini akan memiliki pengaruh buruk. Ayo pergi dulu. Aku akan memberitahumu jika aku punya kabar. Terima kasih, Tuan Wade. Ayah dan putrinya pergi dengan rasa terima kasih. Ketika Charlie kembali ke rumah setelah membeli sayuran, Tuan Tua Yakub bergegas maju dan berkata dengan gugup, Charlie, saya baru saja melihat Anda dan Qin Gang berbicara di luar komunitas. Ya, dia ada hubungannya denganku. Yakub tidak bisa membantu tetapi berkata, saya pikir dia terlihat jelek, sepertinya ada sesuatu yang tidak baik. Apakah Anda menceritakan peruntungannya terakhir kali dan ada masalah? Hal ini, selama ini Jacob khawatir, selalu merasa bahwa Charlie hanya membicarakannya. Charlie tersenyum dan berkata, Ayah, Qin Gang datang kepada saya untuk membantunya menyingkirkan roh jahat di rumah. Dia juga memberi saya kartu bank dan meminta saya membantunya melihat apakah itu bisa digunakan di lelang besok. Jacob tinggal sebentar dan berkata dengan cepat, berapa banyak yang dia berikan padamu? Charlie berkata dengan santai, beberapa ratus juta. Berapa banyak? Mata Yakub membelalak, dan dia begitu terkejut sampai dia memegangi dadanya dan tidak dapat berbicara. Dia hampir kehabisan nafas. Dia sangat ingin memegang Charlie, Charlie, kamu tidak harus berbohong kepada orang. Keluarga Qin memberimu begitu banyak uang, jika terjadi kesalahan, bukankah keluarga Qin akan membunuh seluruh keluarga kita? Kembalikan uangnya. Ayah, jangan khawatir, aku punya kemampuan mengukur dan tidak akan ada masalah. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, Ayah, kali ini masalahnya sangat penting, sebaiknya kamu tidak memberitahu Claire dan ibu, jika tidak, itu akan di luar kendali. Saya tahu. Yakub sangat mengenal istrinya yang hilang. Gadis ini hanyalah orang gila yang menginginkan uang dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa padanya. Jika dia menemukan bahwa ada ratusan juta dalam kartu ini, dia tidak akan peduli dengan keluarga Qin dan menghabiskan uangnya terlebih dahulu. Itu ratusan juta. Ketika Jacob memikirkan nomor ini, jantungnya tiba-tiba melonjak, dan dia membujuk Charlie untuk sementara waktu. Setelah melihat bahwa bujukan tidak berpengaruh, dia harus duduk di sofa dan menghela nafas. Dia tidak percaya bahwa Charlie memiliki kemampuan untuk membantu keluarga Qin menyelesaikan masalah, dan sekarang dia takut Charlie akan menghabiskan uang keluarga Qin tanpa pandang bulu, dan akhirnya diselesaikan oleh keluarga Qin. Sekarang, dia hanya bisa menatap Charlie di pelelangan, dan tidak membiarkan dia membeli barang secara sembarangan. Jika keluarga Qin ditipu begitu banyak uang, bukankah pihak lain akan mengejar keluarga? Bab 146. Keesokan paginya, Charlie akan pergi ke pelelangan. Karena urusan keluarga Qin, Jacob sangat khawatir hingga dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam, jadi dia berulang kali memberitahunya di ruang tamu. Charlie mengucapkan beberapa kata asal-asalan, dan kemudian bertanya, Ayah, aku dengar ada harta karun terakhir di lelang Treasures Pavilion, kan? Iya. Yakub tidak tahu mengapa, dan berkata, saya mendengar itu adalah harta yang berharga, tak tertandingi di dunia. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia buru-buru menarik Charlie dan mengatakan kepadanya, menantu saya, jangan memikirkan harta terakhir ini. Harga awalnya puluhan juta. Mari lihat. Charlie tahu bahwa ayah mertuanya khawatir dia akan menggunakan uang keluarga Qin, jadi dia tersenyum dan berkata, Ayah, kamu benar. Itu bagus. Jacob takut dia tidak akan menyerah, dan menambahkan, tetapi bahkan jika Anda ingin menembak, Anda tidak memiliki bagian Anda. Mengapa? Saya keluar untuk menanyakannya kemarin. Saya mendengar bahwa Bos Yu dari Xuan Jitang juga ada di sini di pelelangan ini, dan dia ada di sini untuk harta terakhir ini. Charlie berkata dengan heran, Xuan Jitang juga ada di sini. Aula misterius ini tidak diketahui siapapun. Pemiliknya, Tuan Jinghai, adalah seorang ahli Feng Shui yang terkenal di negeri ini.
Banyak selebritis di Hong Kong telah menghabiskan banyak uang untuk memintanya meramal. Jika Anda ingin meminta ahli Feng Shui ini untuk melihat-lihat foto, biayanya tidak murah sekali, semuanya mulai dari 7 angka. Jika seorang selebriti ingin membeli senjata ajaib dari Suan Jitang, harganya akan lebih mahal. Namun, meski biaya Suan Jitang mahal, konon bahannya benar-benar nyata. Ini terletak di mulut besi dan gigi perunggu Tuan Jinghai, meramal sangat akurat. Ia pernah meramalkan kepada seorang reporter asal Hong Kong bahwa dua selebriti ternama akan bercerai pada November tahun ini. Saat itu, kedua bintang besar itu baru saja menyelesaikan pernikahannya. Mereka begitu penuh kasih sayang sehingga seluruh negeri mencemooh ramalannya. Dan pada bulan November, kedua selebriti tersebut masing-masing memposting di Instagram dan mengumumkan pemberitahuan perceraian. Sejak saat itu, nama Suan Jitang menyebar ke seluruh negeri, membuat orang yang ingin melihat guru lebih seperti ikan mas krucian. Ketika orang-orang di lingkaran hiburan menyebut Tuan Jinghai, mereka juga kagum. Kantor pusat Suanji berada di kota Hong Kong, dan pemiliknya menghabiskan banyak uang untuk membeli lantai di Central Plaza, yang menunjukkan sakunya. Tanpa diduga, bos Jinghai juga akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Sepertinya harta karun ini tidak bisa dihindari. Jadi Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apa harta karun terakhir ini? Kalau begitu aku tidak tahu, kita toh tidak bisa membelinya. Jacob masih mengomel, tiba-tiba ponsel Charlie berdering. Dia mengangkat telepon dan mendengar suara Warnia. Pak, Charlie, mobilku diparkir di depan pintumu. Biarkan aku menjemputmu di jalan. Warnia juga takut terjadi sesuatu pada resepsi ini, jadi dia berencana untuk mengikuti Charlie dan pergi bersamanya. Charlie berjalan keluar dan melihat Bentley merah besar diparkir di pinggir jalan, dengan tubuh baru yang berkilau di bawah sinar matahari. Warnia bersandar di mobil, mengenakan gaun ketat berwarna merah cerah untuk menonjolkan lekuk tubuh yang indah, rambut ikal bergelombang menutupi bahunya, menawan, dan mengenakan kacamata hitam pelindung matahari di wajahnya. Warnia melihat keduanya keluar, melepas kacamata hitamnya, dan berkata, Paman Wilson, Tuan Charlie, saya akan pergi ke pelelangan Treasures Pavilion, dan saya di sini untuk menjemput Anda. Oh, ini Nona Song. Jacob juga mengenalinya, dan berkata tersanjung, Nona Song, kamu sangat sopan. Ya, kalian berdua, silakan masuk ke mobil. Warnia mengangguk sopan dan membuka pintu. Siapa yang percaya bahwa Warnia, anak tertua dari keluarga Song, berinisiatif membuka pintu untuk menantu laki-laki. Bab 147. Tak lama kemudian, mobil melaju ke pusat pameran. Pusat konvensi dan pameran adalah bangunan kubah melingkar. Lingkaran luarnya dipenuhi toko-toko yang menjual bunga dan burung, dan ruang lelang ada di tengah. Pusat konvensi dan pameran, yang baru dibangun tahun lalu, luar biasa dan antik. Charlie mengikuti Warnia dan naik lift kaca lanskap ke atas lantai 6. Begitu pintu lift terbuka, sebuah ruang pameran artistik tiba-tiba muncul di depan. Kaligrafi dan lukisan antik digantung di dinding sekitarnya. Ini rumah lelang. Meja lelang di bagian depan ditutup dengan karpet merah, dan ada semua des sofa di bawah panggung. Meja dipenuhi dengan anggur asing dan buah-buahan segar untuk dinikmati para tamu. Dibandingkan dengan lelang terakhir, dapat dilihat bahwa Treasures Pavilion telah melakukan banyak upaya kali ini. Hanya menyewakan dan mengatur tempat. Ini telah menghabiskan hampir 1 juta. Kotak Warnia berada di tengah barisan depan, dan sekelompok orang hendak bergerak maju, tetapi tiba-tiba mendengar suara di belakang mereka. Charlie hanya sempat menoleh, dan didorong dari belakang oleh beberapa orang dan terpaksa minggir. Dia sedikit mengernyit dan melihat sekelompok orang masuk melalui lorong. Beberapa pengawal yang membuka jalan. Pak, Jinghai juga ada di sini. Warnia berseru lirih, menatap kerumunan itu. Orang-orang yang berdesakan adalah tamu terhormat yang menghadiri pelelangan, tetapi saat ini mereka semua dikelilingi oleh seorang pria paruh baya dengan wajah dingin dan arogan mengenakan gaun kain biru, dengan tampilan yang sangat hormat. Charlie melihat dan berkata, ternyata ini Tuan Jinghai, tapi postur ini cukup bagus. Tuan Jinghai dipeluk oleh kerumunan dan berjalan ke depan. Dia mengeluarkan tanda segitiga kuning muda dan menyerahkannya kepada bos yang paling terpuji di sampingnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, hari ini Anda dan saya ditakdirkan, simbol perdamaian ini gratis, itu dapat membuat Anda aman dan sejahtera. Terima kasih, Tuan Jinghai. Bos itu penuh kejutan, tersanjung, mengambil jimat perdamaian itu, membawanya ke dalam pelukannya seperti harta karun, dan berkata kepada orang-orang di sekitar, Tuan. Jimat perdamaian Jinghai sangat bagus. Saya telah memintanya setiap tahun, berkat beberapa tahun terakhir. Tuan Jinghai, bisnis saya semakin besar dan besar. Kerumunan sekitarnya tampak cemburu, beberapa memohon dengan nakal kepada Tuan Jinghai, tetapi Tuan Jinghai mengabaikan mereka.
Asisten di sebelah Tuan Jinghai mendengus dan berkata kepada orang banyak, apakah menurut Anda jimat perdamaian Tuan Jinghai dapat diperoleh jika Anda mau? Biaya minimum untuk meminta jimat perdamaian di aula misterius kami masing-masing adalah 200,000. Kerumunan itu pulih, dan seseorang segera berteriak. Jarang bagi Tuan Jinghai untuk datang ke Aurus Hill City. Saya ingin memberikan 200,000 untuk jimat perdamaian, dan Tuan Jinghai akan memberikannya. Saya ingin membelinya juga. Minta Tuan Jinghai untuk memberi saya pesona. Pak, jimat perdamaian Jinghai sulit ditemukan. 200.000 bukanlah apa-apa, saya akan membeli 5. Pemandangan itu sangat hidup, dan banyak bos langsung mentransfer simpanan untuk membeli simbol perdamaian Master Wade. Berbaris, satu per satu. Asisten mendaftarkan mereka satu per satu dengan tidak sabar, dan pemandangannya sangat panas. Charlie tidak bisa membantu tetapi berkata, jimat perdamaian macam apa yang begitu mahal, terlalu mudah untuk menghasilkan uang. Suaranya tidak keras, tetapi Tuan Jinghai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan alis cemberut. Tuan Jinghai menjauh dari kerumunan, berjalan ke arah Charlie, melihat dan berkata, teman, dengarkan nada bicara Anda, apakah Anda memiliki pendapat tentang pesona keselamatan saya? Charlie berkata dengan ringan, menurutku ini tidak sebanding dengan uang yang banyak. Seseorang di antara kerumunan itu segera berkata, kamu tahu apa itu omong kosong. Jimat Tuan Jinghai, 200,000 dianggap murah. Tepat sekali. Banyak orang terburu-buru membeli 2 juta jimat. Kain jenis ini, diperkirakan Anda mampu membeli jimat perdamaian $2 di kuil. Tuan Jinghai memandang Charlie, mendengus, dan berkata, kamu bisa makan nasi tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Alasan mengapa orang menumbuhkan otak mereka adalah untuk berpikir di kepala mereka sebelum berbicara. Lebih baik tidak berpura-pura mengerti. Setelah berbicara, Tuan Jinghai mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan berjalan ke ruang pameran terlebih dahulu. Wajah Charlie acuh tak acuh, dan dia bahkan tidak melihat Tuan Jinghai di matanya. Bab 148. Warnia di samping berkata dengan memalukan, Tuan. Charlie, jangan dimasukkan ke dalam hatimu, Tuan Jinghai memiliki temperamen yang lebih besar. Charlie menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan berkata kepada Warnia, ayo masuk. Para tamu memasuki venue satu persatu, dan pembawa acara adalah Feng Wibao, pemilik paviliun harta karun, dan beberapa kata dari pidato rutin di atas panggung memasuki pelelangan. Lelang resmi dimulai. Karena pembatalan sementara dari lelang terakhir, kali ini terjadi lebih banyak dari yang sebelumnya, dan jumlah tamu berlipat ganda. Item pertama yang didorong oleh 2 wanita etiket ke atas panggung dengan troli adalah pembakar dupa tembaga antik, dengan kabut putih melingkar dan berbau harum. Juru lelang memperkenalkan, ini adalah pembakar dupa arus balik Songhe dari dinasti Thompson. Itu adalah salah satu harta karun yang diberikan kepada pelukis dan ahli kaligrafi Sudongpo oleh Kaisar dinasti Thompson. 2 kotak ambergris digunakan oleh istana dinasti Thompson dan tidak boleh digunakan oleh rakyat. Selain itu, metode produksinya telah hilang, dan sangat menyegarkan untuk didengar, dan memiliki sedikit efek bersorak. Setelah berbicara, dia memberi isyarat kepada Nyonya sopan santun untuk menyalakan dupa. Seorang wanita etiket dengan hati-hati menggali segenggam dupa dengan sendok perak untuk menyalakannya. Asap putih perlahan-lahan menetes dari pembakar dupa seperti air terjun, dan burung pinus di atas pembakar dupa terlihat jelas, dan dengan samar mengepakkan sayap mereka. Aroma samar melayang di aula pelelangan segera, dan baunya menyegarkan, dan semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa segar. Charlie mengangguk dan berkata, ini memang ambergris asli, disempurnakan oleh paus sperma, dan teknologi dupa buatan tangan semacam ini pada dasarnya mustahil untuk dibeli sekarang. Juru lelang mengetuk palu 2 kali dan berkata, harga awal pembakar dupa arus balik Songhe adalah 800,000, dan harganya dinaikkan 100,000. Pembakar dupa ini dibuat dengan indah, memiliki nilai koleksi tertentu, dan harga lelang juga moderat, dan penonton mengangkat plakat. Dalam waktu singkat, pembakar dupa itu dilelang oleh seorang pemain seharga 1,6 juta. Segera setelah itu, 7 atau 8 lot dihadirkan, yang semuanya adalah barang antik berkualitas tinggi. Suasana tempat itu hangat, dan para tamu menawar. Yakub memperhatikannya dengan penuh semangat, tapi dia malu di sakunya, kalau tidak dia akan gatal dan memegang kartu. Namun, Charlie tidak tertarik dengan koleksi tersebut. Meskipun lot ini sangat berharga, mereka terbatas pada koleksi, dan nilainya kecil baginya. Pada saat ini, nyonya rumah membawa piring porselen putih dengan untaian manik-manik ungu yang bersinar dalam cahaya. Juru lelang memperkenalkan, mutiara ungu alami di Laut Cina Timur hanya dapat diambil dari 1000 manik. Manik-manik itu bulat dan ukurannya seragam, yang merupakan produk langka yang bagus. Harga lelang untaian mutiara ungu ini tidak mahal, selama 400.000.
Charlie mengangkat kepalanya dan segera menawar. 500.000. Kelopak mata Jacob bergerak-gerak, dan dia dengan cepat berkata, apa yang kamu lakukan dengan ini? Kalung mutiara itu bernilai puluhan ribu. 400,000 ini sia-sia. Jangan tembak. Charlie memandangi untaian mutiara, memikirkan Claire di dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum, menurutku Claire cukup cocok untuk memakainya. Mutiara menenangkan saraf. Dia mengalami terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini dan memiliki siklus tidur yang buruk. Ketika dia mendengar bahwa dia membeli untuk putrinya, Yakub menutup mulutnya dengan sadar apa yang ingin dia katakan. Nilai koleksi kalung ini memang tidak tinggi, jadi tidak ada yang menawar. Tepat ketika juru lelang hendak membuat keputusan akhir, sebuah suara tiba-tiba terdengar. 600.000. Charlie melihat ke samping mencari suara. Dia melihat Stephen, dari keluarga Qin, menunjukkan kepalanya dari samping, dengan cibiran di wajahnya, dan berkata kepada Charlie, maaf, aku juga jatuh cinta dengan kalung ini. Charlie tidak bisa menahan cemberut, mengapa dia ada di sini juga? Bukankah dia dilarang oleh Qin Gang? Bab 149. Stephen menjalani kehidupan yang menyedihkan beberapa hari ini. Setelah mendapat masalah beberapa hari yang lalu, dia dipukuli habis-habisan oleh paman keduanya dan juga dilarang. Namun, dengan kecintaannya yang ekstrim pada barang antik, bagaimana lelang tingkat ini bisa dilewatkan? Jadi, dia mencoba yang terbaik untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari ini, tetapi dia tidak berharap untuk melihat Charlie di sini lagi. Dia selalu meremehkan Charlie, menurutnya, paman kedua benar-benar ditipu oleh anak ini. Tapi dia tidak berani memprovokasi Charlie secara langsung. Melihat Charlie hendak menembak kalung itu, ia langsung menawar harga. Meskipun tidak berguna, itu bagus untuk membuat Charlie tidak nyaman. Charlie menatapnya, lalu menoleh dengan acuh tak acuh, dan terus menawar. 700.000. Stephen mengikutinya dengan saksama, 800,000. Jacob tidak bisa duduk diam, dan berkata dengan cepat, Charlie, jangan menembak, lupakan saja, jangan berkelahi. Charlie tersenyum tipis dan berkata, lihat bagaimana aku bermain dengannya. Setelah berbicara, dia langsung mengangkat tangannya, 8 juta. Adegan itu tercengang. Yang lain menelepon 800,000, Anda menyebut 8 juta. Apakah kamu beracun? Stephen juga tercengang. Sial, Anda tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas. Punyaku 800,000. Anda harus menelepon 900,000. Maksimal 1 juta. Apa yang Anda maksud dengan 8 juta? Apakah Anda punya uang untuk dibakar, atau otak Anda mengalami korsleting? Charlie mengangkat alisnya ke arah Stephen dan tersenyum, Stephen, lanjutkan. Stephen menyesap, apakah saya gila? Beli barang compang camping ini seharga 8 juta. Lupakan, itu cocok untukmu. Meskipun Stephen tidak bisa menahan wajahnya, dia benar-benar tidak mau menawar dengan dasar 8 juta. Nilai manik ini setinggi 700,000. Jika dia benar-benar menghabiskan lebih dari 8 juta untuk membelinya, dia akan bangkrut ketika dia pulang. Uang tidak dibelanjakan seperti itu. Charlie menatap Stephen saat ini, dan berkata dengan jijik, Stephen, kamu cepat layu. Sepertinya Anda juga tidak bisa melakukannya. Semuanya tertawa. Stephen tersipu dan berkata, kamu sangat efektif membuatku kesal. Saya tidak berpikir Anda mampu membelinya sama sekali. Buta ibumu meminta harga dan ingin membawaku ke satu set. Saya harus melihat bagaimana fik kamu keluarkan. Charlie mengerutkan bibirnya, jika kamu tidak mampu membelinya, katakan saja kamu tidak bisa. Apa gunanya menjelaskan begitu banyak di sini? Kali ini, juru lelang juga menjatuhkan palu. 8 juta, kesepakatan, selamat untuk Tuan Charlie. Setelah itu, seorang wanita sopan mendatangi Charlie dengan mesin kartu kredit nirkabel dan berkata, Charlie, tolong gunakan kartumu untuk membayar. Semua orang menatap Charlie, dan Stephen mencibir, Charlie, bagaimana bisa saya melihat Anda menggesek kartu Anda? Bisakah Anda mengambil 8 juta? Yang lain ingin tahu apakah Charlie begitu panik dan gila, bisakah dia benar-benar mendapatkan begitu banyak uang? Charlie tersenyum ringan, mengeluarkan kartu premium Qin Gang, dan selesai menggesek kartu itu dengan keras. Kartu premium tidak memiliki kata sandi. Kartu kredit berhasil. Wanita etiket menyerahkan daftar itu kepada Charlie dan dengan hormat berkata, Charlie, harta karun yang kamu dapatkan akan dikirimkan kepadamu sebelum akhir. Baik. Charlie mengangguk. Yang lainnya kaget. Sepertinya dia sangat kaya. Beli kalung 700,000 harga 8 jutaan, pria ini berani banget. Pada saat ini, Charlie memandang Stephen dan bertanya sambil tersenyum, Stephen, apakah Anda sudah menerima pesanan ini? Ada ledakan tawa di sekitar, dan seseorang mengejek, Stephen, bukankah dia di tengah-tengah keluarganya dan tidak mampu membayar?
Haha, menurutku Tuan Muda Stephen terlalu lemah untuk mengangkat pisaunya. Hahaha. Stephen merasa panas di wajahnya. Sial, cucu ini benar-benar bisa menghasilkan begitu banyak uang. Kali ini dia sangat malu. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, Charlie, aku tidak akan pernah kalah darimu di item berikutnya. Charlie mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, oke, mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Stephen tidak tahu di mana Charlie begitu berani, apalagi Charlie masih memegang kartu dari paman keduanya di tangannya. Segera, beberapa koleksi lagi terjual, diikuti oleh embrio Tian Huangyu yang setengah jadi. Setengah dari embrio giok ini dibungkus dengan batu untuk menunjukkan bahwa itu murni alami, dan harganya 800,000. Bab 150. Embrio giok yang terbentuk secara alami mengandung sejumlah energi spiritual, pikir Charlie dalam hati, hal ini tepat bagi Qin Gang untuk melatih roh jahat, dan dia segera mengangkat kartunya. 900.000. Tapi begitu suaranya jatuh, suara yang akrab itu terdengar lagi. 1 juta. Charlie menoleh dan bertemu dengan mata provokatif Stephen. Dia tetap diam dan terus mengangkat plakatnya. 1,1 juta. 120. Setelah beberapa kali, harga embrio Tian Huangyu menjadi 2 kali lipat, dan di bawah penawaran Stephen yang disengaja, harganya melonjak menjadi 2 juta. Banyak orang yang hadir juga melihat Stephen mulai sengaja mengincar Charlie lagi. Semua orang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus lainnya, jadi mereka menatap tangan Charlie. Charlie perlahan mengangkat plakatnya dan berkata, 20 juta. Sialan. Adegannya gila. 2 juta disebut langsung 20 juta. Itu sama seperti sebelumnya, itu langsung meningkat 10 kali lipat. Wajah Stephen sangat jelek. Apakah Charlie ini sekarat? Sekalipun Anda punya uang, bukankah uang itu sangat korup? Dia adalah anak hilang yang terkenal di Aurus Hill, tetapi bahkan dia tidak mau membeli sesuatu yang 10 kali lipat harganya. Dia tiba-tiba ragu-ragu. Ikuti atau tidak? Ikuti, kemudian buang lebih dari 18 juta secara gratis. Jika dia tidak mengikuti, Charlie takut dia akan membunuhnya, dan orang-orang ini takut mereka akan menertawakannya. Dia kehilangan muka barusan, dan jika Charlie mengambilnya kali ini, akan sangat tidak tahu malu untuk keluar. Memikirkan hal ini, Stephen mengertakkan gigi dan berkata, saya keluar dari 20,1 juta. Ada seruan di tempat kejadian. Stephen menambahkan 100,000. Ini tantangan. Charlie tersenyum sedikit saat ini, dan mengangkat tangannya lagi, aku memberikan 30 juta. Aku pergi. Ini benar-benar gila. Teman ini terlalu kaku. 2 juta adalah 20 juta, dan 20,1 juta adalah 30 juta. Tulisan tangan Charlie membuat takut semua orang di tempat kejadian. Stephen juga pingsan. Apa yang sedang Charlie lakukan? Apakah dia benar-benar kaya? 30 juta. Seseorang dapat membeli 15 buah giok ini. Tidak peduli siapa yang membayar harga ini, itu akan menjadi pembeli besar. Charlie bertanya pada Stephen lagi kali ini, Stephen, ayo, lanjutkan. Stephen panik. 30 juta untuk membeli sepotong batu giok, jika dia memberitahu keluarga, dia akan mati. Sister Aoxue takut dia akan lumpuh seumur hidup. Tapi, begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana cara melakukannya? Wajah Stephen memerah dan putih. Juru lelang menawar, 30 juta sekali. 30 juta 2 kali. Penonton yang ramai di tempat itu mulai berteriak. Pak, Stephen menawar. Pak, Stephen, kamu harus keras. Pak, Stephen, jangan biarkan kami merendahkanmu. Pak, Stephen, apakah Anda benar-benar diyakinkan? Kamu hanya berpura-pura begitu kuat, dan sekarang kamu takut. Charlie berkata sambil tersenyum, Stephen, jika Anda tidak menawar, Anda akan kalah.